seakan-akan, tapi yang saya rasa lucunya dan anehnya, kalau ketika kita menyinggung nama-nama mereka, nabi-nabi dan rasul yang ada di perjanjian baru itu, mereka perjanjian lama itu Lama. mereka selalu komplain. Tapi ketika pada waktu masuk ke Yesus dan ketika berkaitan dengan Paulus, seakan-akan Paulus itu lebih unggul daripada nabi-nabi dan rasul yang tadi ada di perjanjian lama. Disitulah timbul pertanyaan dari saya, kenapa? Tetapi saya tidak memungkiri bahwa Yesus Kristus itu bukan dari Allah, dia memang dari Allah, tetapi bukan dia Allah, dia utusan. Begini Bang, penulisan kata Tuhan dan Allah di dalam, minta maaf ya, di dalam Alkitab, dalam terjemahan LAI juga itu kacau sekali. Kita nggak tahu ini sebenarnya penempatan Tuhannya di mana, penempatan kata Allahnya di mana. Makanya Judaism bilang, kalau kamu non-Israel, lakukan Sheva Mitzvot Bnei Noah. Islam itu secara nggak langsung melakukan Sheva Mitzvot Bnei Noah. Saya kutip dari Rabbi Ben Abraham. Islam itu artinya apa, Pak? Itu artinya apa, Pak, yang tadi Pak sebutkan itu? 7 hukum Nuh. Oh iya. Nah, sebagai seorang non-Israel atau Goyim, saya kutip pendapat dari Rabbi Ben Abramson, Islam itu nur cahaya Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kalau Bapak berdialog dengan orang lain ya, maaf ya, nggak akan. Nah, kalau para praktisi Judaism di dalam literatur mereka berkata bahwa Islam itu sebenarnya sudah ada di eranya Adam, bahkan diduga sebagai religion daripada Nuh. Dan Judaism sendiri berkata kepada Islam itu berhak atas olam haba. Ya kenapa? Kalau kita sebagai orang-orang Goyim, kenapa nggak ke Islam? Islam agama benar. Tevi Papilaya, saya aslinya dari Ambon, kebetulan sekarang stay-nya di Jayapura. Saya agamanya berdasarkan KTP ya, warga negara, saya agamanya Kristen. Tapi saya mulai mencari dan mempelajari sesuatu hal yang mengenai kebenaran itu sebenarnya arahnya kemana. Makanya saya mulai menyelidiki secara perlahan sampai menemukan sesuatu hal yang pasti begitu. Apa kira-kira selama ini yang Devi rasakan antara iman dan akal itu sejalan tidak? Nah itu perlu Pak Devi saya mendapat pencerahan sedikit supaya nanti kita coba-coba komparasi antara iman dan akal. Silakan saudaraku. Iya Pak, kalau mau berbicara mengenai antara iman dan akal itu sejalan atau tidak, kalau di posisi saya sekarang ini, kalau mau diselidiki terus mengenai apa ajaran-ajaran yang selama ini saya ajarkan, kalau pertanyaannya iman dan akal sejalan, saya berpikir kalau dalam posisi saya sekarang ini nggak sejalan sih Pak, nggak sejalan. Karena selama ini tidak sejalan itu selalu ada timbul rasa kepingintahuan dan rasa menyelidiki, makanya terus membuat saya menyelidiki berdasarkan latar belakang iman dan akal tidak sejalan itu. Untuk saya mau menyelidiki untuk mencari kebenaran itu. Makanya saya mulai mendapatkan sedikit dan mulai ada kejanggalan-kejanggalan yang membuat saya semakin lebih lagi untuk menyelidiki itu sambil supaya mengarahkan saya supaya mendapat kejelasan yang pasti itu seperti apa. Makanya saya mulai mendapatkan itu, Pak. Oke, makasih. Sesungguhnya begini saudaraku. Kalau antara akal dan iman itu tidak sejalan, itu berontak itu. Berontak di dalam. Yang satu. Kedua, kita beragama itu untuk mendapatkan kedamaian dan kesejukan. Artinya, kalau sudah tidak sejalan antara akal dan iman, di situ berontak itu. Berontak karena di dalam itu fitrah. Pak dokter. Silakan. Sebentar ya, minta maaf saya potong terus langsung saya mau bertanya saja ini. Silakan. Ini kan karena saya juga kan tidak segampang itu didoktrin dengan misalnya ajaran dari Bapak. Saya tidak segampang itu dan saya tidak sebodoh itu. Tetapi saya
saya menyelidiki dulu apakah memang betul-betul, apakah memang benar, baru saya bertindak. Saya sudah ya, begitu kan Pak? Nah, Silakan, jadi silakan. Saya Betul. tidak dukung. Saya tidak dukung. Betul itu. Harus kritis juga harus. Kritis, iya. silakan. Jadi begini Pak, apa namanya, kan kebetulan kemarin sama Bang siapa itu saya tanya-tanya, terus ada kita debat-debat di situ. Terus saya sempat bilang ke Bang itu juga, saya bilang, Bang, gini aja Bang, kalau seandainya waktu Yesus dia kan tanya mengenai Yesus penyaliban itu, mengenai Yesus Yesus menanggung dosa di salib, terus kenapa pada waktu dia menanggung dosa di salib ada perkataan yang menyatakan bahwa ya Aba, ya Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti otomatis kan Yesus berarti 100% manusia, dia punya perasaan takut. Terus saya jelaskan ke Bangnya itu. Terus saya jelaskan ke dia, terus endingnya akhir katanya itu saya sebelum mengakhiri saya bilang, Bang, gini aja. Kalau perkataan di waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu ada suara yang berseru dari surga bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau seandainya itu bukan suara dari Allah, aku siap deh. Seakan-akan katanya aku siap deh, dia gaya seperti pindah gitu. Langsung Bangnya bilang, oh ya, oke siap. Tapi ketika kita selesai berdiskusi, terus aku bertanya lagi, Tuhan, buka lagi kepada saya, singkapkan lagi. Saya tidak mau seperti itu saja, saya seperti seakan-akan mau terima yang begitu. Saya mau Betul. belajar lagi Betul. untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Terus aku belajar lagi, aku lihat begini, aku seperti gaya diganggu begitu, pikiran semuanya diganggu, makanya aku gali lagi. Tapi ternyata mau dilihat juga, betul juga sih yang satu catatan pertama, kalau mau dilihat dari fakta. Di dalam Alkitab kan tidak tulis juga bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dia Tuhan. Tapi kan ada tanggapan dari kita bahwa ya memang dia tidak mengatakan bahwa dia itu Tuhan, tetapi segala sesuatu yang dia lakukan di dunia menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Pribadi-pribadi Tuhan ada di dalam dirinya. Tetapi saya mau katakan juga bahwa Tuhan itu kan kudus seperti yang dijelaskan juga, tidak mungkin dia datang ke pribadi manusia, walaupun dikatakan bahwa Yesus itu misalnya sempurna, tidak dari hubungan biologis. Tetapi yang saya mau bilang juga bahwa Allah sendiri pun pada waktu ketika Yesus dibaptis, dia menyatakan bahwa kepadanya aku berkenan. Maksudnya dia tidak menyatakan bahwa inilah aku, inilah Tuhan, inilah aku berkenan, tetapi dia menyatakan bahwa inilah anakku. Jadi dengan kata lain saya bisa beranggapan bahwa Yesus itu utusan, dan maksudnya apa? Utusan yang diutus Allah untuk memberitakan apa yang seharusnya disampaikan kepada kita manusia. Terus yang membuat saya lebih tambah penasaran lagi, ini Pak, saya kasih tunjuk ya ayatnya. Ya. Apa-apa. Pokoknya lu berbicara kasih porsi yang banyak buat lu, nggak apa-apa. Curhat aja nggak apa-apa. Ini kan tadi tiba-tiba kebetulan saya juga memang bertentangan sekali sih, karena ya tahulah kalau kita Ambon, kalau memang tahu kalau kita seperti begini dapat begini pasti bertentangan sekali dengan yang lain-lain di sini. Makanya saya juga sempat batinnya tersiksa sekali, tapi saya tidak pernah berhenti untuk belajar mencari segala sesuatu yang benar. Tapi jangan terlalu agresif ya, santai. Ya. Jadi begini, ini kan saya sebenarnya mau melakukan pendekatan dengan misalnya hamba-hamba Tuhan di sini, saya mau bertanya, tapi ya coba saya tanyakan di sini dulu. Di sini kan yang saya mau tanyakan, saya tidak punya referensi tentang hal itu, makanya saya mau mencari tahu juga. Sebenarnya Alkitab itu misalnya di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, surat Paulus itu kepada jemaat di sekian-sekian tempat itu, Tesalonika, Korintus dan lain sebagainya, itu sebenarnya ditulis kapan, terus itu sebenarnya Paulus yang ditulis kapan, baru. Jadi begini, kenapa saya bertanya begitu, karena ada di sini saya dapat di dalam Galatia 5 ayat, mulai dari ayat 8 ya. Mohon nanti kalau bisa di screen. Iya. Di sini kan dia punya perikopnya mengenai kemerdekaan Kristen. Iya. Terus di ayat 8 bilang, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu,
sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil Galatia berapa itu? Galatia berapa? Galatia 5. 5 sampai Galatia 5 mulainya dari ayat 8. 8 sampai terakhir ya. Oke. Ya. Jadi apalagi di ayat 12-nya itu lakukan penekanan, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Jadi seakan-akan ayat ini sudah ada karena mereka sudah mengetahui ke depannya ada orang-orang yang mencoba untuk menghasut orang untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Makanya saya perlu bertanya, ini Alkitab, kitab ini dia ditulis kapan, terus bagaimana alurnya, terus begitu. Oke, saya jawab ya. Paulus itu kita tahu seorang yang tadinya bernama Saulus. Setuju ya? Iya. Terus hidup sejaman dengan Yesus. Beliau 2 kewarganegaraan. Terus kemudian dalam kehidupannya sejaman dengan Yesus tapi tidak pernah bertemu. Dialah juga yang tidak setuju dengan ajaran Yesus, dengan aksinya yang Anda udah tahu aksinya seperti apa, menganiaya bahkan melenyapkan nyawa murid-murid. Itu sejaman dengan Yesus. Paulus itu tulisannya bukanlah seorang penulis sesungguhnya. Jadi tidak semua yang ada di Paulus itu ditulis oleh Paulus begitu. 13 surat yang ada, 7 diantaranya yang diakui sebagai berasal langsung dari Paulus. Jadi ada beberapa juga yang ditulis oleh orang lain gitu. Itu singkatnya. Terus kemudian Paulus itu tahun berapa? Menurut berita atau yang pernah sering saya baca itu surat Paulus ditulis setelah ia menyelesaikan pekerjaan penginjilannya di Asia Kecil dan Yunani. Dia bermaksud memulai pekerjaannya yang sama di Spanyol. Berharap memperoleh bantuan dari orang-orang Kristen di Roma untuk maksudnya dalam surat ia memaparkan ikhtiar Injilnya tentang Yesus Kristus. Surat ini lebih daripada hanya sebuah surat. Lebih menyerupai sebuah esai dalam gereja mula-mula. Komunitas Kristen asal Yahudi dan bukan Yahudi kafir sering berselisih pendapat dan seterusnya itu. Jadi susunan surat Roma secara singkat begitu ya. Ini ditulis 55 sampai 56 Masehi itu Paulus tuh. Jadi susunan suratnya di Roma, Paulus memperkenalkan diri, semua orang berdosa dan seterusnya. Surat Korintus susunannya ada semua di sana gitu ya. Jadi Paulus itu adalah penulis surat dan tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itu kira-kira. Jadi Bang, Ya. Lanjut lagi. Saya tambah sedikit. Iya aja dok. Tesalonika itu ditulis kira-kira 50 sampai 51 Masehi. Jadi 20 tahun setelah naiknya Yesus ke langit atau surga. Kemudian Korintus, Galatia dan Roma itu ditulis kira-kira 55 sampai 57 Masehi. Ya itu. Kemudian Filipi, Kolose, Efesus, Ibrani itu 60 sampai 62 Masehi. Jadi di sini dilihat bahwa ditulisnya pada saat Yesus sudah terangkat ke langit. Sehingga kalau kita mau jujur bahwa dia tidak bertemu langsung secara fisik. Ya. Secara langsung. Ya, memang tidak Pak. Menurut saya juga tidak bertemu langsung secara fisik. Nah, sehingga artinya 20 tahun sampai 30 tahun, bahkan yang kalau kita lihat dari surah-surah yang Filipi, Kolose, Efesus, dan Ibrani itu 60 tahun, berarti sekitar hampir 30 tahun setelah Yesus terangkat gitu. Ya begitu? Iya. Jadi saya mau
memberikan satu penambahan juga. Jadi gini Pak Bang Handi. Kebetulan saya juga kan lagi mendalami. Jadi gini, ada yang saya dapatkan juga, nanti secara intern, tapi saya sampaikan halusnya saja sih. Apa namanya? Ada pengajaran juga yang seakan-akan itu memojokkan, yang lagi tren sekarang sih, yang saya lagi dalami. Jadi pengajarannya itu memojokkan itu segala hal yang ada di perjanjian lama. Jadi misalnya nabi-nabi yang ada di perjanjian lama, misalnya Musa ataupun Rasul, misalnya Elia ataupun misalnya Yosua, bahkan Daud, itu seakan-akan pengajarannya itu memojokkan. Jadi seakan-akan bahasanya begini, ngapain kita mau megah-megahkan mereka? Kan Yesus kan hebat dari segala-galanya. Padahal misalnya topiknya disampaikan lain, harusnya keterkaitan dengan mereka, tetapi tidak mau mengakui mereka. Terus bilangnya begini, jadi seakan-akan, tapi yang saya rasa lucunya dan anehnya, kalau ketika kita menyinggung nama-nama mereka, nabi-nabi dan rasul yang ada di perjanjian baru itu, perjanjian lama itu, mereka selalu komplain. Tapi ketika pada waktu masuk ke Yesus dan ketika berkaitan dengan Paulus, seakan-akan Paulus itu lebih unggul daripada nabi-nabi dan rasul yang tadi ada di perjanjian lama. Disitulah timbul pertanyaan dari saya, kenapa seperti ini? Jadi seakan-akan menjuru bahwa seperti saya langsung terbuka saja, seperti misalnya Kristen ini merupakan sebuah agama yang dibuat seperti proyek dunia barat atau apa seperti begitu, yang dipertahankan supaya selalu berjalan. Tetapi saya tidak memungkiri bahwa Yesus Kristus itu bukan dari Allah, dia memang dari Allah, tetapi bukan dia Allah, dia utusan. Ya, jadi gini ya bro ya, untuk kisah para nabi dan rasul yang ada di perjanjian lama itu, kita sebagai umat Islam tuh mengimani seperti Nabi Adam, Nuh, Musa, Daud, sampai ke Yesus. Tapi mohon maaf, kisah-kisahnya itu di perjanjian lama, mohon maaf sekali, di sana itu cenderung mendiskreditkan para nabi itu. Kisahnya Salomo, kisahnya Lot, Salomo istrinya apa segala macam, belum lagi Daud, dia yang begitu agak vulgar gitu. Artinya begini Bang, saya kan berawal dari misalnya ada di gereja sekian misalnya. Ketika saya mulai mendalami dengan salah satu pengajaran satu ini, dengan pengajaran yang pengajaran formal yang satu ini yang baru hadir, terus saya mencoba mendalami. Ini kan yang misalnya yang di gereja-gereja sampaikan sekian, ketika topiknya masuk di perjanjian lama, mereka lebih membuat dominan terhadap nabi-nabi dan rasul yang sesuai dengan topik yang ada di perjanjian lama. Tiba-tiba saya mendalami ajaran ini lagi tentang perjanjian baru, seakan-akan maksudnya Yesus diutamakan, dan ketika kita menyampaikan nama-nama nabi-nabi itu, seakan-akan ada larangan bahwa kenapa kita megah-megahkan mereka. Kan ini, tapi ketika berbicara mengenai Paulus, seakan-akan Paulus itu lebih unggul dari situ. Jadi sudah sempat bertolak belakang juga antara internnya mereka. Jadi saya berpikir ini sebenarnya ada apa. Tapi saya tidak undur, saya mulai mendalami terus. Saya tidak. Oke, gini aja. Begini Bro DSTV, ini ya. Semua para nabi itu yang diutus ke muka bumi itu ajarannya bersumber dari Sang Pencipta. Yakin itu. Dan ajaran para nabi itu saling berganti zaman, berganti waktu gitu ya. Tapi itu berkesinambungan ajaran para nabi itu. Dari Nabi Musa ke Yesus langsung ya. Karena rentang waktunya Nabi Musa ke Yesus itu lama banget gitu loh. 700 tahun. 300 tahun gitu ya. Nah, itu di situ banyak kaumnya atau orang-orang di sana itu menyalahgunakan ajaran Nabi Musa. Diutuslah Yesus untuk ke muka bumi meluruskan ini semua. Nah, Yesus datang itu ya mendapat tantangan juga dalam keadaan tentara Romawi berkuasa toh. Akhirnya Yesus mengalami kesulitan, dialihkan pengajarannya ke pengobatan. Kami Muslim mengimani itu, bahwa Yesus memang diutus untuk meluruskan ajaran Nabi Musa. Nah, sesudah Yesus, saya perhatikan di Bible itu cenderung digantikan oleh Paulus. Kenapa? Lihat Bible saja tebalnya seperti apa. Di sana itu dipenuhi kisah para rasul dan surat Paulus. Coba kalau misalnya tulisan Paulus, kisah para rasul,
dihilangkan dengan bagaimana mimpi bagaimana Yohanes di Pulau Patmos. Tipis itu perjanjian baru. Kenapa? Karena Yesus memang kan mengajar 3,5 tahun. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kamu, kalian Iya. belum Bang, sanggup saya potong, Bang. menanggungnya. Ya, silakan. Yang saya mau tanyakan ini, setelah Yesus kira-kira waktu zaman hidupnya Paulus, bahkan mungkin setelah Yesus ada nabi-nabi, rasul-rasul yang lain yang ditulis di dalam Alkitab situ, kira-kira ada yang setara nggak dengan waktu hidupnya mungkin Nabi Muhammad pada waktu itu? Oke, kalau di zaman Yesus itu hanya dia yang utusan Tuhan. Pangkat Yesus yang paling tertinggi di mata. Pada waktu zaman Paulus juga ya? Iya, begini ya, manusia yang paling mulia, yang paling dipercaya oleh Sang Pencipta adalah Yesus di zamannya. Nggak ada yang kalah tinggi pangkatnya. Cuman orang-orang nggak tahu bahwa ini adalah manusia utusan Tuhan. Iya. Yang harus dihormati, yang harus diterima pengajarannya. Kami umat Muslim mengimani itu. Kenapa? Sesudah Nabi Musa, dialah manusia yang paling dipercaya. Turun ke muka bumi untuk membawakan ajaran-ajaran dari Nabi Musa, terus kemudian menerima firman juga. Artinya apa? Ajaran intinya adalah Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Itu inti pengajaran Yesus. Adapun misalnya syariat-syariat, bagaimana berdoa, bagaimana dia bersujud, bagaimana dia disunat, bagaimana dia halal haram, dan seterusnya. Itu syariatnya memang masih disambung dari Nabi Musa. Karena Yesus waktu mengajarnya hanya 3,5 tahun. Belum cukup. Makanya Yesus berpesan sebelum dia terangkat ke langit, ke surga di sana di Markus 16-19, dia itu berpesan bahwa masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Nah, ini yang harus dibahas. Seorang ini siapa? Roh kebenaran ini apa? Gitu loh, Bro Stepi. Sebenarnya mudah loh berstruktur, nggak usah terlalu dipersulit dalam hal ini. Kira-kira Anda masuk akal nggak nih? Yesus itu akan nanti memberitakan akan datang lagi sesudah dia, gitu loh. Itu intinya. Silakan. Jadi Bang, gimana? Saya tertantang sekali sih. Ada datanya, sebentar saya cari kan ya. Iya. Yohanes 14:6. Iya. 14:6 itu aku adalah jalan kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. 16:4. Gitu loh, Bro. Jadi kalau mau, Yohanes 14, 16, 17 ya. Iya. Ya, Dok ya. Maksudnya kan kayak gini, Bang. Kan itu kan iya, ini dulu dibaca. Iya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, maksudnya kalau di sini dibilang seorang penolong yang lain, sedangkan berarti orang, seorang itu kan orang. Iya, orang. Sedangkan Roh Kudus itu kan roh yang kudus. Nah, maksudnya begini, ada orang yang akan datang memberikan ajaran kebenaran. Kalau memang ini artinya ada roh yang akan datang, ya di zaman Yesus sudah ada roh kebenaran. Roh kebenaran itu ajaran kebenaran. Tapi it's okay. Yang penting kita bahas dulu ini orang siapa yang akan datang gitu loh. Orang terus yang saya mau tanyakan juga, kalau di zaman Yesus ada roh kebenaran, terus pada waktu di zaman Musa, Abraham dan lain-lain itu roh yang ada itu apakah itu bukan roh kebenaran? Roh kebenaran semua, roh kebenaran itu artinya itu ya, ajaran kebenaran dari Sang Pencipta. Iya, jadi bukan saja di zaman Yesus itu ada Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus itu kan Rohul Kudus ya, sebenarnya itu malaikat yang membawa kebenaran dari Tuhannya disampaikan kepada nabi. Rasul itu menyampaikan kepada umatnya gitu loh, sebenarnya bahasa sederhananya. Bukan berupa roh beneran gitu loh. Roh beneran itu ya ada dalam manusia yang hidup, ada roh di sana. Gitu loh, bukan roh beneran melayang-layang gitu di atas permukaan air. Bukan gitu loh. Tapi is okay, ini nggak usah diperdebatkan. Yang penting di sini kan Yesus akan minta. Ini ada seorang penolong yang akan datang sesudah Yesus gitu loh. Iya, maksudnya di sini. Nah, menurut ente gitu loh, siapa ini orang?
Terus yang satu juga salah satu ayat itu yang di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes itu yang mengatakan begini, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Yohanes Bukan 14:6 ya. coba dibuka Bang. Ya paham situ. Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak usah dibukalah, apalah. Apalah. Nah, Oke. nah, Terus kan itu kan udah beberapa ahli-ahli Kristen, bahkan ahli-ahli Alkitab yang sudah saya tanyakan, kalau memang betul-betul itu berarti otomatis barang siapa yang itu kan ajakan. Kalau Ya. seandainya semua orang yang tidak mengenal Kristus berarti otomatis dia tidak memiliki surga. Terus saya Begini, arti Yohanes 14:6 itu Yesus berkata, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup." Artinya Yesus karena jalan. Apa sih yang harus ditempuh supaya sampai ke rumah Bapa? Ya ikuti ajaran Yesus gitu loh. Di iya, zaman itu. di zaman itu. Ya di zaman itu, kalau insya Allah ya, kalau mengikuti ajaran Yesus, insya Allah masuk surga. Karena Iya, Yesuslah yang harus diikuti di zaman itu. betul. Betul Terus kan? sekarang Nah, saya juga bertanya kepada mereka, kalau hmm, sebenarnya di zaman itu, terus sekarang kalau di zaman sekarang ini, misalnya saja ya mungkin kita kenal masih percaya Kristus lah, dapat hmm. dikatakan kita dapat memiliki surga karena kita kenal Kristus. Terus gimana kalau misalnya orang-orang misalnya yang memiliki kepercayaan berbeda atau bahkan ada orang-orang yang tidak mempunyai kepercayaan sama sekali terhadap agama dan tidak mengenal Tuhan, tetapi mungkin kepribadian hidupnya itu baik. Apakah itu mereka tidak mendapat jalan kebenaran dan hidup? Saya bertanya kepada Oke. mereka, tapi mereka berkata bahwa itu kita tidak bisa jawab, itu haknya Tuhan. Oh berarti ayat ini tidak berlaku dong. Oke, baik itu ya kategorinya baik di mata kita. Tapi baik itu belum tentu juga dirahmati. Ya begitu ya. Gini aja. Sebentar ya Pak Sugito ya, santai dulu ya. Jadi gini aja deh, bahwa boleh kita cek saja di Bible itu. Yesus ngajar 3 tahun setengah, cukup nggak sih menurut Anda itu? Ini aja dulu, cukup nggak Yesus ngajar 3 tahun setengah? Iya. Nah, kedua adalah kalau fokus ke ajaran Yesus saja, kira-kira dalam sendi kehidupan kita ini di zaman sekarang ini gitu loh, bisa nggak ajaran Yesus itu diaplikasikan pada kehidupan kita di zaman sekarang? Iya. Tentu kan belum cukup. Nggak cukup bro. Seperti apa? Ada nggak ajaran Yesus seperti gini aja? Hukum wajib dan tidak wajib dalam hal beribadah. Kan nggak ada dari Yesus. Cara ibadah tuh kayak begini. Ya, seperti ini dan seterusnya nggak ada. Nggak ada SOP dari Yesus. Makanya kan teman-teman Kristen tuh berbagai gaya, berbagai cara dalam beribadah tuh nggak sama tuh. Iya. Ya, itu. Nah, sekarang kedua adalah kalau tok saja di ajaran Yesus bagaimana bisa mengambil keputusan adil dan tidak adil dalam berdagang misalnya, ya dalam hukum ekonomi, dalam hukum syariat-syariat yang lain begitu. Dalam sendi kehidupan kita loh. Kedua nih yang paling penting adalah kalau kita menganut saja ajaran Yesus begitu, dalam suatu negara nih ajaran Yesus yang dipakai nih bagaimana mempertahankan strategi negara dalam hal berperang, misalnya mempertahankan harga diri dan seterusnya. Karena motonya kan ajaran kasihilah musuhmu. Gitu loh bro. Coba ya antara akal dan data nih yang dipakai. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Cukup nggak kira-kira ajaran Yesus ini diaplikasikan ke sendi kehidupan di zaman sekarang? Kan nggak bisa diakomodir semua dari ajaran Yesus, nggak cukup. Makanya Iya. tadi minta akan ada nanti penggantiku itu loh. Saya nggak mau arahkan kemana-mana ya. Nanti kita kajian lebih mendalam tentang siapa sih dan apa itu Islam. Apakah Al-Quran dan hadis ini tidak ada yang luput dari sendi kehidupan kita. Semua di sana ada, tapi saya nggak mau mempengaruhi Anda ke sana. Cukup di sini dulu gitu loh. Coba dipikirkan bro Stevi, silakan. Iya. Seru juga nih Bang. Ya saya nggak mempengaruhi Anda loh ya, tapi memang Tidak. Artinya begini Bang, saya ya seperti tadi saya katakan, saya tidak gampang begitu saja dipengaruhi, saya akan belajar juga kan Bang, saya akan belajar juga.
Contoh saja gitu aja, contoh yang paling singkat. Yesus pernah ngajarin nggak bagaimana cara berdoa kepada orang tua yang sudah meninggal? Jadi gini Bang, maksudnya saya tidak mau ya sampai jauh-jauh ya, cuma Ya. yang itu, makanya yang tadi saya bilang Ah, lucu aja sih, lucu aja. Maksudnya kok ketika salah satu misalnya lembaga yang mau dibilang besar luar biasanya katanya sudah ada di negara-negara ini, tapi menyebarnya ke sini-sini di Indonesia ya mungkin baru 2 di satu tempat dan kedua di sini. Tapi kok pengajarannya kayak begitu, maksudnya ketika kita menyinggung, bahkan sorry ya, maksudnya ada setiap gereja-gereja yang sudah saya masuk pasti ya bicara mengenai Daud. Saya ulang-ulang ini karena saya rasa lucu juga, maksudnya berarti saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi misalnya ketika berbicara mengenai nabi-nabi yang di perjanjian lama sudah dihotbah di gereja-gereja, aman-aman saja sih, tetapi ketika kehadiran ini padahal mereka sangat mengutamakan Yesus Kristus, segala-galanya mereka utamakan Yesus Kristus, tapi ketika pengajarannya itu kok dikesampingkan. Kenapa mau bilang sebut nama-nama ini lagi, rasul-rasul sama ini? Tapi ketika berbicara, ya bukan Yesus dulu ya, tapi ketika berbicara Rasul Paulus, kok Rasul Paulus lebih unggul dari mereka. Nah, terus baru disambungkan dengan Yesus. Nah, karena Rasul Paulus itu tulis suratnya katanya 75% itu Rasul Paulus semua di perjanjian baru. Tapi Ya. kok dominan Rasul Paulus namanya diangkat-angkat daripada Daud, daripada Musa, daripada Abraham. Ya karena Paulus ini memang kan ya di toko yang mengamankan Kristen. Jadi Bang, dengan kata lain itu yang di perjanjian lama itu mereka semua mau nanti lama-lama kita kitabnya ini perjanjian lama nggak pakai loh. Ada Kristen terus terang bahwa kan ada tulisan Paulus nih berkata ya, Anda udah baca nggak ya? Bahkan begini Bang saya potong. Ya, bahkan sekarang saya sangat tertarik. Mereka sudah mulai menggunakan itu Alkitab dalam bahasa terjemahan sederhana. Saya buka di situ Alkitab dalam bahasa terjemahan sederhana. Kenapa perjanjian baru tidak diterjemahkan di situ? Perjanjian lama saja begitu. Perjanjian lama tidak dimasukkan di situ, perjanjian baru saja antara Matius sampai Ibrani sampai Intinya gini Bro Stepi, kalau Anda pengen belajar tuntas, kalau ada waktu pelajari original teks, Anda akan tercengang bagaimana lost translation antara original teks dengan yang ada bahasa Indonesianya itu banyak sekali yang maksudnya begini Bang. Penulisan kata Tuhan dan Allah di dalam di dalam Alkitab dalam terjemahan LAI juga itu kacau sekali. Kita nggak tahu ini sebenarnya penempatan Tuhannya di mana, penempatan kata Allahnya di mana. Oke, begini ya, kata Allah itu di Bible sebenarnya nggak ada akar katanya. Itu intinya ya. Yang ada itu di sana perjanjian lama Elohim, Adonai, Hashem, Yahweh, Yehovah. Kalau di perjanjian baru itu hanya Theos. Theos saja. Itu kan yang tadi Elohim, Yehovah, Yahweh itu semua itu kan dari original aslinya teks, kan. iya. Ya, original teksnya. Terus kalau di perjanjian baru itu hanya Theos saja, nggak ada yang lain. Seperti Yohanes 1, en harke on hologos, kayak Theos, en proton Theos, kan gitu. Theos semua di sana, Bro. Rasul juga nggak ada, yang ada di sana itu apostolos. Gitu loh. Iya, jadi kalau Anda belajar original teks, saya yakin Anda lebih cepat mengerti sebenarnya apa yang Anda ingin temukan. Anda temukan deh. Dikit-dikit aja. Satu yang pasti yang saya temukan itu yang mungkin nggak bisa goyang pola pikir saya lagi. Sebenarnya itu memang nama Tuhan itu ya mungkin berdasarkan terjemahan Indonesianya itu nama Tuhan itu memang Allah, yang mungkin dari bahasa Arabnya itu Allah dan dari bahasa original teksnya yaitu Yahweh itu nggak bisa dibilang Yesus Kristus lagi, nggak bisa. Ya betul. Dan memang tidak ada seperti begitu. Ya intinya di sana percaya nggak kalau sembahan para nabi itu sebelum ada Yesus itu adalah sosok yang satu itu, percaya nggak? Ya memang percaya. Ya. Percaya nggak kalau datang Yesus kemudian Yesus juga menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa, percaya nggak? Percaya. Ya, itu intinya artinya. Bahkan saya keterkaitan juga yang kan sering pertanyaan yang sungguh power bagi Bang Handi kan yang dari teman-temannya semua, apakah di dalam perjanjian baru ada ditulis bahwa Tuhan Yesus Kristus? Memang tidak ada, bahkan dia sendiri tidak bilang, tapi pengikut-pengikutnya yang mungkin Paulus dan 12 rasul itu yang menyampaikan hal itu.
Ya itu dia kan Anda sudah ngomong tadi ya. Surat Paulus kan bikin tebal Bible. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak saya nggak mempengaruhi lu di sini ya bro ya. Kita nggak mau mempengaruhi Anda. Ini hanya diskusi Bukannya saya santai bilang saja. Bang, saya bilang saya ini orang yang bukan gampang dibodohi Bang. Saya pelajari lagi. Ya udah, ini ada saudara Anda dari Papua juga nih, dari Sorong. Silakan Pak Muhammad Sugito, ini juga adalah seorang mualaf. Tadinya sama dengan Anda. Silakan Pak Sugito. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya dengar tadi dari saudara kita ini tentang di Bible itu banyak sekali menceritakan tentang Saulus ya, terutama di kitab Perjanjian Baru. Ya karena kalau boleh saya menjelaskan sesuai sejarah, ini sebenarnya ada usaha pembengkokan sejarah dari orang-orang Romawi, di mana yang digunakan adalah Saulus sebagai ujung tombaknya. Karena di Betul sana Pak. seperti itu. Jadi ujung tombak ini kemudian menuliskan kitab-kitab, kemudian dijadikan sebagai penghapus jejak sejarah kejahatan orang-orang Romawi yang notabene masa itu adalah sebagai orang yang barbar sesungguhnya. Karena bangsa Romawi ini sendiri, iya bangsa Romawi ini sendiri pada dasarnya dulunya itu seorang penjajah yang masa Pak itu Sugito kalau ngobrol sama Stepi pendek-pendek aja biar dia yang ngomong panjang. iya. Ya. Di Israel. Nah, kemudian dengan adanya Saulus ini sebagai ujung tombak itu membuat surat-surat yang akhirnya mengaburkan sejarah ajaran dari Yesus sendiri itu, Bang. Makanya Pak, makanya tadi saya bilang ada satu ajaran yang masuk juga seakan-akan itu nama-nama nabi dan rasul di Perjanjian Lama itu mau dihapus. Jadi dominannya itu Paulus saja dan diarahkan ke Yesus. Siapa sih Paulus? Ya sebenarnya Paulus ini seperti saya bilang tadi adalah kaki tangan dari penjajah itu sendiri. Bahkan kalau kita mau jujur ya, yang sekarang ada saja di Bible itu seluruh kredibilitas para nabi itu kalau kita mau jujur semua diskreditkan. Seperti Abraham itu dikatakan mendekati atau istilahnya mengawini istri yang tidak sah. Kemudian Daud katanya dengan anaknya mengintip istri dari tentaranya. Kemudian Salomo dijadikan orang yang terakhir sebagai penyembah berhala. Dan kemudian sama semua. Jadi gini aja Pak Sugito dulu Anda menjadi mualaf itu kenapa sebabnya? Ya itu seperti yang saya jelaskan berulang kali, saya justru mendalami Bible dengan catatan pertama itu yang dibaca saudaraku tadi itu. Yohanes 14:6 itu tadi, akulah jalan kebenaran, harus Yesus yang diikuti. Kemudian baca lagi di Yohanes 10:27, kemudian baca lagi di Yohanes 14:15, baca lagi di Yohanes 13:14. Semuanya harus merujuk kepada Yesus. Nah, ketika aku mengikuti apa yang dikatakan Yesus, ya Islam itu sendiri yang ada akhirnya. Kalau kita melepas semuanya dari luar Yesus gitu loh. Seperti itu. Jadi faktor itu Anda berhenti menuhankan Yesus. Iya, seperti itu. Karena di dalam ajaran Yesus nggak ada, bahkan Trinitas nggak ada, mengajarkan bahwa dirinya Tuhan juga tidak ada. Bahkan keseluruhan apa yang diajarkan Yesus bentuknya harus mengenal kepada Allah dan harus menyembah kepada Allah yang mengutus Yesus. Jadi kalau Anda menjadi Muslim, Anda tidak melupakan Yesus toh? Justru dengan adanya saya menjadi Muslim harus beriman kepada Yesus sebagai Nabi sesuai apa yang diakui oleh beliau. Kalau saya tidak beriman kepada beliau, ya Muslim saya hilang. Oke, tanggapan Bro Stepi? Bang, jadi begini Bang, selama ini saya sudah sekitar 36 tahun ini kan kepercayaan saya kan maksudnya kasihan kalau luntur begitu saja. Makanya ketika saya mendengar hal itu, saya mempelajari secara mendalam, saya tidak begitu-begitu saja. Saya bilang, saya berdoa, saya bahkan sampai terasa seperti merinding dan gemetar. Saya bilang, Tuhan buka lagi kepada saya, buka lagi. Tetapi ketika saya minta sesuatu yang dibuka itu memang betul-betul yang dibuka, yang benar, yang benar. Dan saya tidak perlu ceritakan nanti pokoknya saya akan pelajari lagi dan saya akan tunjukkan bahwa ini loh yang benar. Subhanallah. Sebenarnya begini Bang, dari pengakuan para orang-orang yang murtadin itu kan, jadi ada yang mengaku ketemu Yesus dan sebagainya, padahal Yesus sudah memberi pesan loh. Jadi ujilah setiap roh yang datang kepadamu dan jangan langsung begitu percaya. Dan Yesus juga sudah mengatakan loh banyak nabi-nabi. Pak saya potong ya, saya mau bilang
Mungkin minta maaf saya buat perbandingan-perbandingan. Mungkin ada orang-orang yang di luar sana yang dari Muslim pindah ke Kristen semua-semua itu. Itu kita lihat, itu mereka Iya. mereka dari nalar mereka itu memang betul-betul nalar atau tidak. Tapi kalau kita misalnya ada orang-orang yang dari Kristen pindah ke Muslim, saya lihat itu memang betul-betul mereka orang-orang yang pintar, yang nalarnya bagus, yang betul-betul belajar. Kita bukan Iya. gampang-gampang begini saja. Saya terlahir ini 36 tahun saya sudah belajar Kristen sudah cukup matang, bukan biasa-biasa. Tapi saya perlu belajar kebenarannya itu seperti apa yang sebenarnya. Jadi kalau kita ada yang berpindah itu memang betul-betul dia belajar. Iya betul Bang, seperti itu. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga berangkat karena mendalami Bible. Saya dari kecil loh, saya Kristen dulu itu. Iya, Nah, saya bahkan sekolahnya bahkan di yayasan. Jadi hidup saya setiap hari itu bergelut dengan regularisasi dari Kristen sendiri. Karena saya hidupnya di yayasan, bukan di rumah umum kayak di pondok gitu. Saya di Yayasan Katolik Yosudarso Cilacap, Jawa. jadi Dan begini saja. Kita kan tidak mau memungkiri bahwa Yesus itu utusan atau Yesus itu nabi. Saya percaya, saya mengimani itu. Iya. Tapi ketika saya berpaling saya bilang bahwa ya memang Yesus itu bukan Tuhan. Apakah ketika saya berpaling dari itu Allah langsung mengambil nyawa saya atau menghukum saya? Banyak orang-orang yang dibiarkan kok, bahkan Allah membiarkan mereka untuk menyampaikan kebenaran itu lebih lagi. Kalau saya seperti begitu, Allah langsung ambil hidup saya juga nggak mau. Tapi ketika saya berkomitmen, sampai sekarang saya happy-happy saja kok. Itu berarti segala sesuatu itu Allah mau buka yang benar kepada kita. Iya, betul seperti itu. Ya memang demikian Bang. Jadi ketika zaman sekarang itu ya, kalau boleh jujur, kenapa sekarang kok orang Islam itu kok percaya kepada Rasulullah? Jadi gini, ketika ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu oleh orang-orang Romawi dan orang Yahudi dikhianati, maka Al-Quran oleh Allah diturunkan kepada Rasulullah supaya meluruskan lagi apa yang diajarkan beliau di zaman itu. Jadi kenapa ketika kita harus percaya Yesus atau harus percaya kepada Isa alaihissalam, itu hanya cerita yang ada di dalam Al-Quranul Karim, itu yang benar-benar diceritakan sesuai dengan narasi sejarah gitu loh. Jadi satu-satunya ketika kita ingin mengimani Isa alaihissalam, ya hanya ada di Al-Quran, hanya ada di Islam. Karena di kekristenan sudah tidak sesuai dengan ajaran apa yang diajarkan oleh Yesus zaman itu gitu loh. Itu seperti itu kalau pendapat saya gitu. Iya, makanya tadi saya bilang lama-lama kita Kristen ini nanti perjanjian lama itu ditiadakan, ada perpecahan lagi, ada Kristen yang perjanjian baru saja nanti. Bahkan begini Bang, sekarang itu udah terjadi bro. Iya memang sudah terjadi Bang. Makanya yang saya dalam ini kan, ini ada begitu. Makanya itu ya panjang deh kalau aku mau ngobrol. Ini dilema Bang, di samping dari pihak pemilik perjanjian lama itu sudah banyak ya menggugat tentang kitab yang diambil, mereka sudah pengen mengambil, harus dibuang itu dari sana. Nah ditambah lagi kemarin, tadi malam saya baru baca website di YouTube mengatakan bahwa tahun depan ini ada revisi ulang Bible. Tentunya dengan usulan-usulan kita, saya harap kemarin dulu itu kita di sini juga usul supaya nama-nama Allah, nama Allah di Bible, nama Rasul di Bible itu diambil, termasuk kata Alkitab itu dikeluarkan dari Bible. Karena itu milik kami, milik orang-orang Islam. Nah apabila revisi itu ke sana, itu aduh bagaimana nasib Kristen di Indonesia nanti ya, saya tidak tahu itu. Terus gini juga Pak, kan ada Bible yang terjemahan sederhana, terjemahan sehari-hari gitu. Iya. Terus yang saya mau tanyakan ini ketika Bible itu disahkan untuk kita pakai semua, terus nanti Bible yang terjemahan KYI yang misalnya ayat-ayatnya kita sudah paham di otak, kita sudah berpegang terhadap ayat-ayat ini, nanti bertolak belakang lagi dari terjemahan yang sehari-hari ini, kita mau kayak gimana ini? Harus adaptasi lagi. Adaptasi lagi. Iya, itu yang tadi saya bilang harus bagaimana. Nanti kalau kita bicara ayat kayak anak-anak kita yang memang mereka ke depan sudah pegang yang terjemahan sehari-hari, mereka bilang, Bapak baca ayatnya di mana? Kita kok nggak ada punya ayat gitu. Ini nanti penyesatan lagi ke anak-anak kita. Ya itu memang resiko Bang, karena apa yang harusnya bukan milik mereka diambil, ketika diambil mereka sudah nggak punya apa-apa lagi. Seperti saya jawabannya begini Pak, jawabannya adalah memang harus mengerti original text, karena original text itu nggak boleh berubah. Iya betul. Padahal itu di Alkitab bilang katanya berpegang teguh itu katanya satu titik bahkan iota pun tidak boleh ada yang digonta-ganti. Tapi kenapa ada perubahan-perubahan terus? Nah, itu dia. Ini kalau menanggapi Bang Zul ini, kalau menanggapi Bang Zul ini begini. Jadi sekalipun dengan teks aslinya itu pun bukan Taurat yang dia pegang,
dan bukan milik Yahudi yang dia pegang. Sementara perjanjian baru itu clear, itu rata-rata keseluruhan itu adalah buatan Saulus. Ya akhirnya yang dipegang miliknya ya punya Saulus, karena Injil itu sendiri yang dikutip di dalam kitab perjanjian baru milik Islam. Bahkan ada yang dibilang bahwa di dalam Alkitab itu ketika ada ayat yang misalnya mungkin ada didapati juga oleh Bang Handi atau Bapak-bapak sekalian, yang misalnya di dalam ayat itu ada ditambahkan dalam kurung lalu ada kalimat tambahan tutup kurung. Itu saya pernah menyelidiki dan bertanya-tanya juga, katanya itu penambahan dari LAI. Kok ada penambahan sih di dalam ayat dan kitab? Lucu juga. Ya monggo Anda yang lagi mencari kebenaran. Mungkin Stepi begini ya, Step. Kamu belum pernah baca Markus 16:8 ya? Markus 16:8 itu hanya satu paragraf. LAI menambahkan satu paragraf lagi terjemahannya. Coba buka. Aslinya itu cuma satu paragraf. Terjemahannya ada dua. Bang, kita jangan jauh-jauh sampai di perjanjian baru, Bang. Bang buka aja di ajaran maksudnya perjanjian baru. Kita lihat saja situ yang ajaran Yesus sendiri yang tentang doa Bapa kami itu. Terus ada dalam kurungnya itu ada, saya tidak buka lagi nih. Itu saya sempat bertanya, kok ini tidak ada seperti begini, tapi ada yang jawab, itu memang ada penambahan dari LAI. Jadi setiap kalimat yang ada dalam kurungnya itu memang itu penambahan. Terus apa maksudnya dengan satu titik dan iota jangan ada yang ditambahkan atau mengurangi? Nah, kita serba diarahkan kepada kebingungan yang mungkin sampai kekal nanti. Ya itu seperti itu. Makanya ketika Anda mencari kebenaran, insya Allah lah kita ikut berdoa di sini, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada Anda dan menemukan, bisa menjemput hidayah. Kita tidak mempengaruhi, cuma karena Anda lagi mencari kebenaran, ya kami hanya ikut berdoa saja, semoga Allah memberikan jalan itu kepada sampean. Yang jelas gini, Bro Step ini udah maju selangkah. Dulu menuhankan Yesus, sekarang tidak menuhankan Yesus. Ini udah langkah yang sangat signifikan. Itu sih. Langkah yang bagus. Ada Bro Admin nih. Kayaknya Bro Admin lagi keringetan deh. Iya kok. Dengerin kecuali Steffi mungkin kok. saya bilang Yesus itu bukan Tuhan, lalu Allah itu langsung sambar saya dengan api. Oke, semua orang Kristen janganlah seperti saya, tetap tuhankan Yesus. Tapi tidak ada, bahkan saya mau bilang hikmat dan ilham yang saya dapatkan itu lebih bertambah-tambah. Itu begini. Barang siapa dibukakan sesuatu hikmat untuk mengenali kebenaran, sesungguhnya itu sudah mendekati kebenaran. Begitu, Dinda. Dan ditambahkan lagi hikmat-hikmat lain yang menuju kebenaran itu. Itu. Kebenaran apa sih Pak Stefi? Kebenaran itu apa Pak Stefi? Bro Stefi, sejak kapan sih Anda galau kayak begini? Dulu kan Anda itu Yesus Tuhan. Sejak kapan ada? Terus kenapa ada perubahan kayak gini, Bro? Silakan. Jadi Bang, saya perubahan kayak gini bukan karena saya ngikut-ngikut di grup-grup gini. Saya baru ngikut berapa kali ini, tapi sebelum saya ngikut, saya sambil mendalami dan mempelajari. Bahkan saya mencoba untuk nggak mau ikut-ikut grup kayak begini, karena saya orang yang paling kritis dan suka ya kacau lah dalam berargumentasi nanti. Tapi ketika saya pelajari, dalami, bukan Bang Handi dan lain sebagainya yang mempengaruhi saya. Siapa sih kalian? Minta maaf. Tapi saya mendalami, saya mendapatkan kebenaran yang membuat saya itu untuk harus menunjukkan bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu memang ya ini loh. Subhanallah. Apa sih yang saya dapat dari Bang Handi? Nggak ada. Bang Handi nggak bilang kamu saya transfernya sekian, Pak Dokter, saya transfer sekian, tidak. Tapi saya dapat itu dari Bible sendiri loh. Saya tidak segampang saya saja menerima itu secara mentah, gampang, tetapi saya duduk sampai saya gemetar-gemetar, saya bilang, Tuhan Allah, tunjukkan kepada saya lagi yang selama ini, tunjukkan yang benar itu seperti apa. Kalau memang saya salah, tegur saya. Kalau saya salah, melangkah lagi, hukum saya secara berat. Tetapi ketika hal ini benar, buka lagi kepada saya. Dan saya lebih berapi-api dan lebih berani. Subhanallah. Bro Admin, kenapa? Lu sedih, Bro Admin, kenapa?
Enggak, saya itu lagi penasaran. Sampai bahasa handuk lu dua itu per air mata, kenapa sih? Saya ini susah loh. Saya ini lagi banyak terpaut dengan banyak hal ini begini-gini. Tapi bukan berarti saya mau mencari begini supaya saya mau dapat supaya saya bisa keluar dari saya punya masalah misalnya ya, secara perekonomian atau hal-hal secara duniawi, tidak. Tetapi saya tertantang untuk mau menyelidiki kebenaran yang betul-betul itu seperti apa, karena saya orangnya dari dulu memang yang mau dibilang sudah terpanggil seperti itu. Jadi ketika saya percaya Kristus pun saya mau menyelidiki seperti apa dan bagaimana betul-betul Kristus ini seperti apa, dan Tuhan dan Allah itu juga seperti apa. Karena saya bukan tipe orang yang percaya begitu. Saya mau dibelajar, makanya saya bersyukur juga. Makanya saya ketika saya mendapat suatu kebenaran itu saya tidak begitu saja terima. Saya betul-betul tanya Tuhan lagi. Sampai kemarin saya tuh ulang kata, saya bilang saya gemetar-gemetar, saya sampai gimana, saya bingung, nggak bisa tidur, ulang balik. Bro Stevi, biar ada keseimbangan, jangan sampai di luar sana kok Muslim yang terlalu mendominasi. Ini ada Bro Admin juga masih dari Katolik. Bro Admin ada tanggapan, silakan. Saya mau nanggepin apa ya Pak. Cuman penasaran aja tadi Pak Stevi bilang katanya sekarang sudah menemukan kebenaran. Terus Bang Handi menyambung, oh berarti dulu menuhankan Yesus sekarang sudah enggak. Maksudnya Ya, hal itu yang dianggap kebenaran apa gimana? Ya. Pak Stevi. Sampai tanya. Jadi begini Pak, saya tidak memungkiri dan tidak mau bilang bahwa tidak benar bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Yesus itu berasal dari Allah, dan dia perlu, menurut iman saya, dia perlu diteladani, diikuti ajarannya perlu. Tetapi yang dari saya ini bahwa dia itu, Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Dia itu utusan dari Allah. Kenapa segala sesuatu yang dia lakukan di dunia ini, seperti mau dibilang hal-hal yang dia lakukan itu seperti datangnya dari Tuhan? Ya memang betul, karena dia itu utusan dan roh yang ada di dalam dia itu roh Allah. Jadi jangan kita kaget kalau dia itu segala sesuatu yang dia lakukan itu seperti Allah. Tapi bukan berarti dia itu Allah, dia itu Tuhan, bukan. Dia itu memang 100% manusia. Dia itu utusan. Kalau saya sudah bicara kayak begini sampai pakai dia sampai pakai dia itu utusan, kalau memang Tuhan tidak berkenan dengan saya, itu mungkin saya sudah ditampar, dibikin apa, tapi saya semakin dibukakan lagi, semakin berapi-api lagi untuk mencari tahu. Ini loh Tuhan tunjukkan, ini loh begini lagi, ini ada ini lagi. Yang seperti tadi saya bilang, yang tadi di Galatia itu, yang Saulus itu, yang dia mengatakan bahwa jangan ada yang nanti mengganggu kamu dengan ajaran-ajarannya, nanti mereka akan dihukum begitu, seakan-akan begitu menjuru ke situ. Itu saya baru dapat pagi. Jadi seakan-akan ayat ini sudah dipersiapkan nanti supaya ada ajaran-ajaran atau ketika kita memperoleh kebenaran, padahal kebenaran yang saya dapat ini bukan Bang Handi yang pengaruhi saya, tidak ada orang yang ajarkan, tapi saya dapat dari Bible ini sendiri. Saya dapat dari apa yang diajari Paulus ini sendiri yang membuktikan, sehingga saya harus menyelidiki kebenaran itu lagi. Iya. Pak Stevi berarti dulunya memang Kristen ya. Terus ini dapat kebenaran. Menurut Pak Stevi kebenarannya itu tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, begitu ya? Iya. Bukan lagi itu, Bro Stevi ini meragukan surat Paulus. Oke, meragukan surat Paulus. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas meragukan juga enggak? Artinya begini Pak, Injil Matius, Markus, Lukas itu saya tidak meragukan yang ditulis dengan Yesus. Untuk sementara saya tidak meragukan, tapi bukan berarti saya tidak pelajari. Saya akan mendalami dan pelajari lagi. Nah, terus surat-surat Paulus itu saya tidak, maksudnya bukan saya tidak percaya, tapi saya maksudnya percaya untuk sementara ini saya percaya, tapi saya pelajari lagi. Tapi yang saya mau bilang bahwa bahkan ketika Saulus pun, ketika dia bertobat, dia melihat Yesus menampakkan diri kepada dirinya. Yesus tidak pernah bilang, Saulus bertanya, apakah engkau Tuhan? Tanda tanya. Terus Yesus menjawab, ya saya Tuhan. Kan tidak. Yesus menjawab, saya adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Kenapa itu ada halangan kepada Saulus untuk Yesus memunculkan dirinya kepada Saulus supaya jangan menganiaya pengikutnya? Karena Yesus itu berasal dari Allah, sehingga Allah itu juga menghendaki supaya dicegat. Karena kenapa begitu? Kalau seandainya Saulus tidak dicegat, nanti lama-lama semua utusan-utusan itu, rasul-rasul habis semua, lalu pengajaran Yesus mengenai Allah nggak ada lagi.
Nah, oleh sebab itu karena belum ada yang mengerti, makanya itu yang tadi dibilang ketika Yesus terangkat ada seseorang yang datang, itu seseorang siapa, tanda tanyanya nanti saya pelajari lagi, tapi saya sudah tahu jawabannya, begitu Pak. Iya, ya. Satu pertanyaan lagi. Kalau mengenai masalah Yesus, entah mau jenengan anggap keputusan atau Tuhan itu enggak masalah. Saya mau tanya, itu menurut jenengan peristiwa penyaliban itu benar-benar Yesus yang disalib atau orang lain? Kalau peristiwa penyaliban itu benar-benar Yesus yang disalibkan. Ya, terima kasih Pak. Itu saja. Tapi bukan berarti Tuhan yang disalibkan. Itu manusia 100%. Ya itu untuk sementara Bro Stevi. Karena Tuhan Allah itu dia tidak menetap di dalam roh dan daging. Bahkan ketika kita di sorga pun roh dan daging tidak menyembah Tuhan Allah. Yang menyembah Tuhan Allah, darah dan daging itu tidak menyembah Allah. Yang menyembah Allah itu kadang pemahaman kita sebagai orang Kristen itu mungkin kita menyembah Allah di sorga sana dengan tubuh begini. Enggak. Daging dan darah itu tidak menyembah Allah. Yang menyembah itu hanya roh. Oleh sebab itu masa roh dan masa tubuh dan daging yang kotor ini, masa Allah yang kudus mau tinggal di dalamnya? Enggak mungkin lah. Oke. Jadi begini, perubahan itu nggak bisa signifikan ya, nggak bisa spontan begitu, perlu waktu. Sorry, saya mau bilang ya, apa yang saya dapati bukan Bang Handi dan yang lain-lain ajarannya. Iya, betul. Gini bro, tadi ini memang yang paling inti Kristen itu kan penyaliban ya. Itu ya, Bro Stevi ya. Iya. Saya ingin sedikit memberi kita pakai akal sehat. Yesus ini kan manusia yang terpilih. Lahirnya saja mukjizat banget, tidak punya ayah biologis gitu ya. Diutus itu yang saya mau selidiki lagi, Bang. Nah, terus kedua, kita akui dialah seorang rasul, dia seorang utusan, pasti sangat dicintai oleh Sang Pencipta, betul ya? Iya. Pasti sangat disayangi, pasti dilindungi 24 jam. Dan selalu diberi petunjuk dalam bertindak, betul nggak? Iya. Nah, kalau sampai Yesus yang kita maksud ini adalah Rasul Allah, Rasul dari Sang Pencipta, terus diolok-olok, diludahi, dianiaya. Nggak mungkin lah Sang Pencipta tinggal diam. Ya nggak mungkin. Terus kemudian dimatikan di tiang salib, agak tragis, ditelanjangi, dan seterusnya. Kira-kira menurut akal sehat, ini buang iman dulu nih. Akal sehat masuk nggak nih barang? Kira-kira menurut Anda? Kalau buang iman ya. Tapi kalau mau bilang buang iman, nggak masuk akal lah. Nah, kalau kami Muslim itu tidak percaya kalau seorang utusan, seorang rasul yang membawa kebenaran. Tapi itu buang iman ya, Bang? Iya. Tidak dilindungi oleh Sang Pencipta. Saya yakin 1000% pasti dilindungi. Tidak ada satupun mampu manusia bisa mencederai dia. Artinya mencederai, menggoyangkan iman. Iblis saja yang begitu kuat tidak berhasil menggoda Yesus, kan begitu. Apalagi manusia biasa. Bukankah sebelum penyaliban dia itu berdoa sekencang-kencangnya begitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Ini nanti semakin jauh nanti semakin Anda pelajari lah. Itu aja sih. Di sini nggak ada pemaksaan kok. Mazmur 37 nomor 33. Tuhan tidak menyerahkan orang-orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Itu sudah jelas di situ bahwa Allah itu tidak mungkin membenarkan Yesus. Karena Yesus itu orang benar, dan orang benar tidak mungkin diserahkan kepada orang-orang fasik dan dijadikan sebagai orang fasik ketika diadili. Anda juga pasti di dalam bahasa Yesus sehari-hari itu, bahasa Yesus sehari-hari itu dia nggak pernah memanggil Eli lama sabaktani. Bang, saya mau Bang buka sedikit dong. Jadi kira-kira menurut Bang itu dari apa yang selama ini Bang pelajari, terus mungkin Bang sudah dapati, sebenarnya yang disalibkan itu siapa? Terus Yesusnya kemana? Oke, saya jawab. Bahasa Yesus sehari-hari itu bahasa Aramaik, ya, berbahasa Hebrew dengan logat Aramaik begitu ya. Tiap hari dia itu memanggil Bapa kepada Sang Pencipta. Nah, giliran di salib itu bukan bahasa Yesus yang keluar, Eli lama sabaktani. Yesus nggak pernah ngomong gitu selama hidup. Itu yang saya pegang, itu pertama. Kedua adalah Anda boleh
membaca tanda Yunus. Tanda Yunus adalah 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Bagaimana tanda Yunus di perut ikan itu hidup. Begitu juga Yesus hidup. Jadi Yesus nggak pernah mati dalam kisah ini gitu loh. Jadi Yesus itu belum mati sampai sekarang. Yesus itu diselamatkan. Kalau menurut kami ya, Yesus itu diselamatkan, diangkat ke langit, diselamatkan, dan akan turun yang kedua kali. Jadi Yesus sampai detik ini belum mati, bro. Nah, tapi kalau teman-teman menganggap memang dia mati di tiang salib menembus dosa kita dengan tumpahan darahnya, oke, itu kan iman. Tapi mari kita baca datanya di Bible. Itu sih dari saya, Step. Kalau dari saya mendingan Saman karena lagi mencari sendiri ya supaya tidak ada interferensi. Ya cari sendiri. Jangan terpengaruh sama kita. Iya, artinya samping referensi yang ada saya menggali lagi. Ya nanti Anda baca aja dari Matius 26 itu, pelajari itu sampai Anda paham. Insya Allah nanti Anda paham. Jadi karena Anda lagi mencari, kami nggak mau intervensi, itu urusan Anda. Dan apabila Anda jadi Islam dan tidak, juga tidak ada untungnya bagi saya. Yang untung Anda sendiri, maka silakan Anda mencarinya sendiri melalui Bible seperti saya lakukan dulu itu. Tapi maksudnya terima kasih Pak sudah kasih dorongan buat saya. Makanya yang saya mau bilang, rata-rata kita yang ya bukan rata-rata sampai saya sudah bilang kita lagi, ya mudah-mudahan. Maksudnya yang masuk itu semua pada dapat maksudnya dari hasil penyelidikan dari Bible, bukan tempat lain. Tidak semua Bang, hanya beberapa ya, ada banyak memang, tapi tidak semua. Artinya begini Bang, yang semua itu yang saya bilang semua yang dari Bible itu pemahamannya dan nalarnya itu beda. Itu saya akui, itu luar biasa. Ya saya sendiri, kalau saya sendiri memang mengakui pertama ditanyain di sini, saya masuk Islam karena mau dalam Bible. Dari dulu saya stabil ngomongnya begitu. Dan saya hidup di yayasan dan saya tidak mengenal Islam di luar secara umum. Dinda Sugito masuk Islam karena Bible, maksudnya hal tadi. Iya. Soalnya begini ya, semakin memakai akal sehat mempelajari Bible, pasti timbul dalam pikiran berontak. Pasti itu. Pasti berontak. Iya. Dan gini Bang. Betul nggak, Stevi, Anda berontak kalau semakin mempelajari? Bang, ketika saya berontak dan ketika saya mendapat kebenaran, saya mau berontak terus dihalangi dengan ayat yang tadi, yang Galatia yang Saulus tadi. Nah, makanya saya langsung lebih merasa gaya gimana, mau belajar lagi, cari tahu lagi, berarti ini cari lagi. Ya, cari terus saja, bro. Jangan sampai diintervensi oleh orang lain ya. Jangankan oleh orang. Iya. Kami nggak mengintervensi lo di sini ya, kita diskusi santai aja lo. Ya makanya kalau tadi Bang siapa tadi yang dari Sorong dia bilang kalau nanti dia dari maksudnya karena pindah taunya dari mana, dari Bible, saya juga mungkin bisa copy kata-katanya juga, saya juga taunya dari situ. Pak Sugito dari Papua juga, Sorong. Pak Sugito. Iya. Tapi saya asli Jawa Pak, saya asli Jawa Cilacap, saya dulu sekolah di yayasan Kristen, salah satu yayasan yang cukup besar di Jawa waktu itu. Dan hidup saya bukan di luaran, saya di yayasan. Hidup saya setiap hari pegangannya Bible dan saya selalu bacaannya itu. Tunggu saya coba telepon Bro Umar ya. Bro Palen ya. Lanjut dulu. Nah, kalau ya cuma saya bisa, kalau Anda tadi kan bertanya tentang siapa ya, gini, yang Pak. Artinya gini Pak, nanti kan Pak bantu berdoa saja, artinya kan Bapak, Pak Dokter sama Pak Hendy bantu berdoa kan bukan ke setan. Jadi kalau berdoa kan berdoa ke Allah. Otomatis ketika berdoa ke Allah pasti Allah yang sama juga akan membukakan kebenaran kepada saya percaya itu. Ya begini Bang. Saya doakan juga semoga mendapat hidayah, artinya petunjuk ya. Hidayah artinya petunjuk untuk menemukan kebenaran, insya Allah, sehingga nanti hatinya akan tenang. Jadi ketenangan itu intinya. Saya mengharapkan Dinda hatinya tenang, menemukan kebenaran, menemukan hidayah dengan diri Anda sendiri. Jadi kita cuman tidak mungkin mampu untuk merubah keyakinan seseorang. Yang mampu itu adalah sama pencipta sendiri.
Makanya Betul. apa yang dilakukan sekarang itu sudah benar. Bagaimana mencari karena di dalam Bible juga siapa yang mencari kebenaran itu akan menghampiri dia. Kan begitu? Bahkan memerdekakan dia. Betul. Ya, betul. Seperti itu, Dida. Niat aja, niat dulu, niat. Yang penting niat. Itu yang penting. Bahkan siapa yang semakin menyelidiki akan kebenaran ini, maka rahasia-rahasia akan terbuka dan disingkapkan kepada dia. Nah, itu tahu. Insya Allah. Amin. Insyaallah. Tapi sekali lagi ya buat Mantap. semua di luar sana, ini kami Muslim di sini nggak ada mempengaruhi lo ya. Jangan sampai di framing nih, kita nggak mempengaruhi di sini. Iya. Bang bisa lihat komentar-komentar saya di grup-grup kan pedasnya seperti apa? Iya betul. Iya, betul. Ya, Ya, kadang-kadang mantap. mohon maaf ya, bro sahabatku. Mohon Nah maaf, ini kadang-kadang- sebentar ya, ini ada Bro Umar Al-Barizki masuk. Bro Valen ya. Kita beri kesempatan juga nanti. Ya mohon maaf ya saudaraku, kadang-kadang teman-teman Kristen itu di sana menggoreng apa yang terjadi di sini, padahal tidak sesuai dengan apa fakta gitu, digoreng gitu loh. Ya, Biar, gitu. biar enak Pak Sugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Bang Handi Umar. mempertegas itu. Umar Al-Barizki. Belum connect ya? Oh belum connect audionya. Nggak connect. Bentar, lihat dulu. Nggak connect audionya Bro Valen. Nah, saya telepon lagi. Lanjut. Ya udah connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar Al-Barizki. Ya, waalaikumsalam Bang Indi. Ganteng banget ah. Waalaikumsalam. Ganteng banget. Peci ini juga. Iya. Mau jadikan nabi gak jadi nih gara-gara malam ini. Iya. Iya. Bisa berbagi nggak? Bisa berbagi. Ada saudara kita kenalan dulu deh sama Stevi dari Papua. Silakan. Oh, Stevi dari Ya, Papua. assalamualaikum. Ya. Iya, Bang Umar, selamat siang, salam kenal. Ya, salam kenal baik. Ya, gimana Pak Stevi? Ya, Bang Umar, saya tadi mungkin sudah berapi-api membagikan tadi, jadi sudah kehabisan tenaga, nggak bisa dibagikan lagi. Gitu. Intinya sesuatu yang mengenai kebenaran itu ya akan semakin tersingkap dan terbuka kepada saya. Ya. Terus kedepannya gimana? Ya langkah pertamanya Stevi ini udah nggak menuhankan Yesus. Oh, Sudah ragu dengan tulisan Paulus. Dia akan mau semakin mempelajari Bible. Tentu dengan mencari is the best-nya di sana seperti apa sih, itu usahanya sekarang gitu loh Pak Umar. Belakangnya dia praktisi Kristen tadinya Bang Umar. Dia praktisi Kristen. Gitu. Jadi menemukan sebuah kejanggalan dan beliau sebentar. Kalau boleh tahu Stevi ini ya seperti dengan langkah Bro Valen zaman dulu sampai sekarang seperti ini gitu. Ya kayak gitulah sejarahnya. Jadi alam gaib nanti. Ya. Tadinya keras. Keras banget dulu nih anak. Saya juga, intinya poin pertama yang saya sudah dapat dan mungkin akan saya pelajari lagi, yang saya mau bilang ya memang ada pertentangan dan bahkan mungkin nyawa pun taruhannya. Ya itu saya mau bilang Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Itu saja yang pertama saya mau bilang. Terakhir, saya akan semakin dibukakan lagi. Makanya kenapa saya langsung berani mengambil keputusan itu. Sebelum saya mengambil keputusan itu, saya seperti gimana ya, gak seperti ketakutan. Karena mau dibilang kenapa dibilang ketakutan, karena selama ini kan saya sudah sekitar 36 tahun ini dengan iman dan kepercayaan yang selama ini yang sudah mendarah daging di saya, untuk sesuatu yang sudah tertanam secara mendarah daging, dan mungkin saya lecehkan dan sia-siakan begitu saja. Makanya saya tidak segampang menyebutkan itu. Saya bahkan bergumul sampai keringat-keringat, gemetaran. Saya bilang, Tuhan Allah tunjukkan kepada saya, jangan sampai saya salah melangkah. Jadi keputusan yang saya ambil ini keputusan seperti kacang-kacang gorengan, Pak, begitu. Oh iya. Subhanallah. Jadi udah mau ninggalin Kristen? Sementara masih belum, lagi mencari Bang. Yang tadi saya bilang, saya minta untuk dibukakan lagi, Pak, supaya karena saya percaya bahwa kebenaran itu ketika kita minta untuk dibukakan, pasti dibukakan lah. Hal jahat saja kita selidiki saja pasti dibukakan terus, apalagi kebenaran yang dari Allah. Ya,
Berarti Pak Stevi ya, percaya karya keselamatan dari Bapaknya Yesus? Kalau keselamatan itu kan kalau pertanyaannya begitu kan karena Yesus utusan. Iya. Utusan. Terus nanti utusan itu yang dia sampaikan mengenai segala sesuatu tentang Allah. Terus tadi nanti yang mengenai ketika dia naik ke sorga, terus ada seseorang utusan lagi itu utusannya itu siapa? Terus nanti saya pelajari lagi. Tapi untuk poin pertama yang bilang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, saya tidak setuju itu. Berarti di Unitarian dong kalau gitu. Kan Unitarian kan cuma percaya Yesus utusan. Kan Unitarian kan gitu. Iya. Nah sekarang kalau Pak Stevi percaya nggak dengan konsepnya Unitarian? Ada yang janggal nggak? Minta maaf Pak, maksudnya Unitarian itu seperti apa? Saya kurang memahami. Unitarian itu dia itu mengimani Yesus utusan dan Yesus punya Allah Bapa. Kalau mau dibilang itu ya memang Yesus itu utusan Allah, itu ya memang dia Allah, dia Tuhan. Kalau mau dibilang Bapa ya kayak gimana ya? Enggak, kalau di Unitarian kan nggak mengimani Yesus sebagai Bapa, cuma mengimani sebagai utusan. Terus Bapak mengimani nggak konsep keselamatan di ajaran Kristen? Kalau konsep keselamatan di ajaran Kristen, makanya yang saya mau bilang itu saya pelajari lagi, Pak. Ya, kan ada karya keselamatan Yesus disalib. Pak Stephen, percaya nggak Pak Stephen? Percaya Yesus disalib? Makanya tadi pertanyaan saya ke Pak Handi itu, kalau sebenarnya yang disalib itu orang lain, terus Yesusnya kemana? Makanya saya mau pelajari lagi. Sudah ragu dia, Bro Palen sudah ragu dia di situ. Di situ dia mau mencari dulu. Makanya tadi saya arahkan kalau di Quran itu kan ada yang nanya sama orang Yahudi. Orang Yahudi kan nggak ngerti. Iya. Nah, Pak Stevi nanya sama orang Judaism, nanya siapa yang menyalibkan Yesus. Nggak ada yang tahu Judaism. Iya, bahkan di sana juga mereka menolak nama Yesus Kristus kan? Oh nggak ditolak. Judaism nggak menolak nama Yesus. Tapi kronologis di New Testament berbeda dengan di Quran. Kronologi untuk tokoh sentral itu. Kan kalau di Quran karya keselamatan itu kan sepenuhnya milik Allah. Kalau di PB, di ajaran Kristen, karya keselamatan dari siapa? Dari Bapa kan? Sebenarnya ya memang salah juga sih. Nah iya, kalau salah kenapa masih di situ? Ya itulah makanya analoginya gini Pak. Makanya tadi saya bilang Bang Handi sama Pak Dokter tadi, mungkin sama Bang Umar juga. Ya mungkin kan saya bilang, saya kan menyelidiki kebenaran, bantu saya doakan. Karena saya percaya bahwa ketika saya menyelidiki kebenaran itu, Allah nggak mungkin tutup telinga dan tutup mata terhadap saya untuk hal-hal kebenaran. Dia akan membukakan lagi dan saya akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena saya percaya ketika poin yang pertama yang menjadi jembatan untuk saya masuk kepada kebenaran pun saya sudah dapat, pasti seterusnya saya akan dapat Bang. Jadi nggak usah ragu, yang penting saya minta dibantu doakan saja. Karena saya juga kan orang awam yang masih mau belajar. Ya, jadi gini Pak. Kalau saya kasih analogi, Tuhan itu kan kalau ngajarin sama manusia kan sesuai dengan kapasitasnya manusia. Kecuali mujizat. Mujizat itu kan di luar nalar kan gitu. Sama kayak kejadian Nabi Isa. Dia lahir di luar nalar kan gitu. Di luar nalar pemikiran manusia. Tapi kalau Pak Stevi ngelihat konsep keselamatan, itu analoginya begini. Pak Stevi seorang bapak, terus Pak Stevi punya anak. Pak Stevi merencanakan pembunuhan sama anak itu, sama anaknya Pak Stevi. Benar nggak itu? Kalau sesuai nalar enggak benar. Nah, itu sama kayak konsep soteriologinya orang Kristen. Di PB itu kayak begitu. Jadi karya keselamatan, Yesus disalib, itu rencana
rencananya bapaknya Yesus di situ. Nah, ketika bapaknya Yesus bilang yang membunuh Yesus itu kan sebenarnya itu bapaknya Yesus sendiri. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu rencana pembunuhan. Makanya Yesus kan ngomong di situ, ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Menderita, mati, bangkit di hari ketiga. Yang disalahin siapa di PB? Yang disalahin orang Yahudi, yang disalahin orang Romawi. Nah, kalau secara nalar, nggak mungkin dong seorang ayah itu ingin membunuh anaknya hanya demi keselamatan umat manusia. Nggak mungkin. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Judaism kayak begitu, Islam kayak begitu. Ya saya berdoa aja buat Pak Stevi, semoga mau kan gitu. Karena agama itu religion, pertama itu harus bisa diterima dengan akal. Kalau nggak bisa diterima dengan akal, ngapain kita berreligion kan gitu. Nah kayak gitu Pak. Iya Pak, iya. Tapi tadi sih gini ya, Stevi itu udah apa ya, buang dulu doktrin, buang dulu, mari kita cek. Ternyata Bro Stevi mengatakan benar juga ya, bahwa ya nggak mungkin dong Yesus dipermalukan seperti itu, nggak mungkin dong dia dimatikan disalib secara begitu. Ini di luar iman ya, ini nalar aja sebagai manusia normal, kan gitu ya. Soalnya kalau di Judaism itu gini Pak, banyak orang kan yang nggak ngerti. Yesus baginda Rasulullah itu ada dalam literaturnya Judaism. Tapi sebagai rencana daripada Hashem. Rencana dari Hashem yang mempromosikan satu Tuhan. Sebagai manusia, intinya di situ. Kalau dalam pemikiran Judaism. Kalau dalam Islam, kedua tokoh itu nabi gitu loh, utusan. Ayatnya ada, Sefanya 3 ayat 9. Yang udah dikodifikasi sama Rambam. Nah, jadi ketika Pak Stevi berpikir secara logika basic, bagaimana mungkin seorang bapak hendak membunuh anaknya demi keselamatan banyak orang? Nggak ada seperti itu. Ajaran itu bertentangan. Bertentangan dengan Torah, bertentangan dengan Nevi'im, bertentangan dengan Ketuvim. Nggak ada. Bertentangan dengan akal. Nah, bertentangan dengan ajaran kasih. Bahkan ketika Abraham mau mengorbankan Ishak saja, Allah gagalkan dengan salah. Bukan nggak gitu. Tuannya Israel itu nggak pernah mengorbankan Ishak. Siapa yang dikorbanin? Iya, maksudnya menurut pemahaman iman saya di Perjanjian Lama. Dicoba ya, ini. Ada. Tuhan nggak pernah mengorbankan anaknya Abraham, nggak pernah. Tuhan itu mengorbankan domba di situ, domba atau kambing. Kan, ketika Abraham disuruh korbankan Ishak, padahal anaknya satu-satunya, tetapi ketika pada waktu mau dikorbankan, terus dibatalkan, pada akhirnya dipakai itu domba itu. Diuji keimanannya Abraham. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman itu, gitu ceritanya Pak. Ya, jadi nggak ada. Itu kan kalau saya bilang itu tafsir dari orang Kristen. Mereka berpikir bahwa Tuhan mengorbankan Ishak. Nggak ada. Tuhan itu nggak pernah ngorbanin Ishak. Tuhan itu ngorbanin domba. Jadi konsepnya Kristen terkait masalah soteriologi itu bertentangan dengan Torah, Nevi'im, Ketuvim, bahkan bertentangan dengan Islam. Islam itu jelas. Setiap manusia pribadi lepas pribadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sama kayak di Judaism. Ada yang namanya purgatori. Judaism ada. Kita nggak bisa langsung masuk ke surga. Dicuci dulu. Nggak kayak kamar sebelah ya. Kaki kotor masuk surga kan gitu. Udah Pak, nggak apa-apa. Masuk Islam aja. Islam itu agama yang benar. Harus mencari. Kalau nggak benar, Judaism itu nggak bakalan ngomong Islam itu agama, nggak bakalan. Judaism itu ngomong Islam itu adalah religion yang sangat indah dan agama yang mengedepankan monoteistik yang cukup perfect, sempurna. Jadi kalau Pak Stevi
seorang non-Israel kan. Cuma Pak, Ya, cuma mungkin gimana? saya masih mau bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit kritis ya. Tidak Boleh, apa-apa, boleh. silakan. Kalau seandainya Yudaisme itu mereka maksudnya sejalan dengan yang tadi Pak bilang mengenai Islam itu, tapi kenapa misalnya saya kutip sedikit, kenapa Israel itu kenapa dia begitu sangat, dengan kata lain sangat membenci terhadap negara-negara misalnya di Timur Tengah yang seperti Arab yang Politik mayoritas ini. misalnya Islam. Begitu Pak. Padahal Cek, mereka cek, mungkin cek. jadi Dari- Mas Andi dan Ya. host yang lainnya, tolong itu yang di waiting room Iya, jangan dapat dimasukkan. dari Itu mana? Cambridge Enggak, itu. enggak. Kayak Itu ini sekaligus. narasi itu dapat dari mana, Pak? Nggak ada loh, Pak, Israel membenci. Ini nggak ada. Artinya begini Pak, kalau mau dibilang memang kayak begitu, Israel kalau memang mereka mengetahui hal yang mungkin dari pola pikir mereka juga sangat tahu, mungkin mereka kenapa nggak menyatu aja Masuk langsung. Islam. Iya, masuk Ini saya Islam. kasih tahu. Makanya yang itu yang jadi pelajaran ke saya masih menyelidiki juga. Jadi Judaism kalau dibilang religion, sebenarnya bukan religion. Judaism itu tradisi warisan untuk khusus eksklusif bangsa Israel. Di luar itu nggak bisa. Jadi ketika ada someone dia mau masuk ke Judaism, dia otomatis menjadi seorang bangsa Israel. Jadi Judaism itu dia mewariskan gitu loh. Tradisi mereka itu diwariskan turun-temurun. Jadi meneruskan tradisi nggak bisa. Israel itu nggak bisa keluar ke bangsa lain, nggak bisa. Ya hanya sampai Nabi Musa aja. Jadi nggak bisa kalau misalnya kenapa Judaism kok nggak ke Islam? Karena Tuhan sudah memberikan ajaran itu kepada Mose Rabbeinu dan itu diteruskan, Pak, turun temurun. Makanya dalam Pirkei Avot 1:1 Mose kibel Torah misine umsara liuswa liskenim. Nah itu turun temurun khusus untuk bangsa Israel. Di luar bangsa Israel nggak bisa. Makanya Judaism bilang kalau kamu non Israel lakukan Sheva Mitzvot Bnei Noah. Islam itu secara nggak langsung melakukan Sheva Mitzvot Bnei Noah. Saya kutip dari Rabbi Ben Abramson. Islam itu nurnya apa? Itu artinya apa Pak yang tadi Pak sebutan itu? 7 hukum Nuh. Oh iya. Nah, sebagai seorang non-Israel atau Goyim, saya kutip pendapat dari Rabbi Ben Abramson, Islam itu, nur, cahaya Islam itu sudah ada sejak zaman Adam. Kalau Bapak berdialog dengan orang lain ya, maaf ya, nggak akan ngerti Pak. Nah kalau para praktisi Judaism di dalam literatur mereka berkata bahwa Islam itu sebenarnya sudah ada di eranya Adam, bahkan diduga sebagai religion daripada Nuh. Dan Judaism sendiri berkata kepada Islam itu berhak atas olam haba. Ya kenapa? Kalau kita sebagai orang-orang Goyim, kenapa nggak ke Islam? Islam agama benar kok. Kalau masalah yang dibilang Israel bermusuhan dengan itu salah, itu keliru. Itu perspektif dari para misionaris. Baru-baru ini aja ada kan perjanjian damai Abraham Accord. Israel berdamai dengan Timur Tengah. Beda loh sama ranah politik. Kalau ranah politik itu nggak semua Judaism itu banyak yang anti dengan Zionism banyak. Zionism itu partai. Jadi bukan dalam ranah teologis. Politik di situ bermain. Ya udah Pak Stevi tinggal aja syahadat. Lu masih mencari kebenaran dulu Bang. Saya kasih ayatnya, Shevanya Bapak Stevi buka aja Shevanya 3:9. Baginda Rasulullah ada di situ. Shevanya 3:9. Shevanya 3:9. Oke Pak. Iya. Ya dibaca Pak. Tuhan akan mengkonvertkan, mengubah
Mulut bangsa-bangsa untuk apa? Iya, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Nah, baginda Rasulullah itu menuhankan siapa? Tuhan. Allah. Iya, Allahnya siapa? Ibrahim. Iya. Ya udah Pak, syahadat bagus. Cepat amat. Orang lagi cari kebenaran, biar dulu Bang Umar. Nanti dikira kita independen. Tidak apa-apa, maksudnya artinya begini. Kalau kebenaran itu Allah pun gak akan menggagalkan. Pasti kalau bukan benar, pasti dia akan gagalkan ke saya. Tapi kalau selagi benar, nggak usah khawatir. Tidak, maksudnya kita khawatir kepada saudara Anda itu loh. Digoreng itu nanti. Enggak apa-apa. Kan Islam dakwah. Enggak memaksa. Kalau Judaism dakwah kena. Kayak kemarin Bang Umar dakwah gitu. Nyuruh orang masuk Judaism kena deliknya saya. Kalau Islam kan enggak dakwah dia. Menyebarkan dakwah. Nah di situ Pak. Itu kalau saya buka di Melahim Umil Khamot itu ada nama baginda Rasulullah. Ya, dan kalau misalnya didakwa juga maksudnya ada yang komplain juga, kecuali yang komplain itu dia yang merasa didakwa dan diajak. Tapi kalau yang merasa diajak dan didakwa itu dia happy-happy saja, malahan dia sejalan, tidak ada yang dilarang juga yang melanggar aturan. Iya. Jadi kalau baginda Rasulullah menuhankan Ibrahim dan akhlak daripada baginda Rasulullah mengajarkan moralitas yang benar, masuk surga enggak? Ya, 100%. Nah, berbeda Pak, berbeda gini. Seorang bapak rela membunuh anaknya demi keselamatan banyak orang. Masuk akal mana? Tidak masuk akal manusia. Di satu sisi setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita diberi pengajaran sama baginda Rasulullah dan para sahabat untuk berbuat kebaikan, moralitas, dan kita percaya hanya pada satu Tuhan. Tuhan yang juga disembah sama Bani Israel. Tuhannya para nabi. Makanya Tuhan Israel itu kan ketika di eranya Abraham menikah dengan Sarah. Nggak punya anak, menikah dengan Keturah. Saya tanya hal-hal kritis ya. Boleh. Terus kalau seandainya yang umat Islam itu yang tujuannya pergi ke Arab untuk misalnya naik haji atau itu yang ada Ka'bah itu sebenarnya itu tujuannya bagaimana itu? Tujuannya ya ibadah haji, Pak. Itu ibadah haji. Memenuhi perintah. Mengingat bagaimana bapak kita Abraham. Baitullah itu di mana Baitullah? Itu dalilnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diwajibkan kepada orang-orang yang mampu secara fisik, mampu secara finansial untuk menjalankan ibadah haji, untuk napatilas baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah itu jadi bapak kita Abraham itu dulu dia bangun namanya Baitullah. Judaism itu boleh sembahyang di masjid. Kenapa? Kalau saya nanya sama umat Kristen nih ya, Judaism itu kalau pergi ke makamnya Ibrahim itu dia pergi ke makam atau pergi ke masjid? Itu masjid itu, makamnya Nabi Ibrahim. Makanya halakah dari Judaism itu diperbolehkan bertefilah di masjid. Karena di masjid ada Allah yang benar. Nggak usah lama-lama Pak. Hubungi masjid terdekat, tinggal syahadat. Dulu Bro Palen itu kalau mau tefilah itu pilih masjid apa pilih gereja? Masjid. Sama dengan Bro siapa sih namanya? Kok lupa yang di Depok. Bro Billy itu kalau saya tanya kalau mau tefilah misalnya Anda berada di Monas. Di situ kan ada katedral sama Istiqlal. Pilih mana kalau mau tefilah? Jadi Istiqlal lah. Karena mereka Yudaisme itu paham bahwa Sang Pencipta alam semesta itu satu.
Sama yang dia sembah Yudaisme itu ya sama yang disembah umat Muslim, sama. Itu intinya sih ya. Bagus loh Pak. Baginda Rasulullah dan sahabat itu mengajarkan kasih. Mungkin Pak Stevi kan dengarnya dari Tapi Pak, kenapa mereka berhenti saja sampai di Musa, nggak lanjut sampai ke Nabi Muhammad gitu? Ya itu keyakinan mereka seperti itu. Bangsa Israel khusus. Kenapa Tuhan itu memilih Israel begitu eksklusif? Kenapa? Apakah Israel itu pinter? Enggak. Saking bebalnya Israel, makanya dia dikasih eksklusif. Tegar tengkuk ya. Tegar tengkuk. Bener, saking bebalnya bener. Tanya lagi, Step. Tanya apa saja terserah dah, Mas Step. Mengenai kita ini. Iya. Bebas tanya aja semua apa yang Anda jadi unek-unek. Jadi kita menjadi orang umat Muslim ya, ini saya kasih kuncinya nih. Menjadi seorang Muslim itu kalau berdiskusi kita nggak pernah keringat dingin dalam menjawab. Kenapa? Karena jawabannya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, tinggal dikupas saja diomongin. Jadi nggak pernah sulit kita. Coba kalau teman Kristen, waduh keringat dingin menjawab pertanyaannya Hanis Lebes. Itu loh Bro Step. Ya oke Bang, saya pelajari lagi nanti dulu. Ya, pelajari Pak. Pokoknya sekarang kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja. Bebas semua. Menurut Anda mau yang apa namanya tadi kritis atau apapun silakan. Nanti kita menjawab. Selama ini subhat-subhat yang dilemparkan orang tentang Islam, silakan buka. Termasuk tuduhan-tuduhan apapun itu silakan. Yang penting objektif ya bertanya. Anda nggak tahu sejarahnya Pak Umar ini ya, Umar bin Khattab nih. Bro Palen nih ya, dulu kita di grup WA, waduh banting-bantingan. Bagaimana Bro Palen mempertahankan Kristennya dulu itu? Iya benar. Waduh, sampai keluar semua kata-kata yang nggak pantas. Agresifnya Bro Palen ini sama dengan Stepi tadinya. Agresifnya minta ampun, kok sekarang berubah kayak gini gitu loh. Keluar rekor juga ya Bang? Iya. Masih ingat zaman dulu. Bro Stepi juga gitu, coba lihat jejak digitalnya di medsos. Membela mati-matian, asal membela, pokoknya. Nah sekarang saya heran kok ini anak kok semakin ada perubahan gitu. Dari menuhankan Yesus berhenti menuhankan Yesus. Ya tinggal dipoles sedikit-sedikit lah. Artinya begitu Bang, kalau maksudnya hal yang benar ketika kita mencoba untuk tantang, Tuhan akan tunjukkan kamu itu salah, benarnya yang ini loh, makanya gitulah. Kalau ajaran dari Tuhan itu simple. Ketika manusia itu mempelajari ajaran dari Tuhan, maka manusia itu bisa jawab. Jawabannya masuk akal. Masuk akal, nyantai, nggak perlu keringat dingin menjelaskan ya. Iya. Kecuali nanti diakal-akalin sama yang nanya. Susah itu diakal-akalin. Coba begini ya, di sini ada ngumpul teman Kristen 5. Hanis Lebes tanya, Tuhanmu ada berapa? Semua menjawab 1. Saya tanya, siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? 5 orang menjawab beda-beda loh. Tapi, Iya. Coba di sini umat Islam tanya, ya seragam jawabannya. Coba tanya, berapa Tuhanmu? Siapa namanya? Seragam. Iya betul. Mau 1000 Muslim juga tetap sama. Coba kalau ada Bro Stepi tanya, Tuhan kalau ada teman Kristen ya tanya temannya pendeta deh yang Trinitas atau siapalah. Pak pendeta sebenarnya Tuhan kita berapa sih? Ya 1. Nah, tanya lagi, terus namanya siapa? Pasti dijelaskan dulu panjang 60 hari baru menjawab salah. Coba aja Bro Stepi. Bener nggak tuh? Iya, kalau untuk masalah itu ya saya sudah tidak bahas lagi karena tadi saya sudah mendapat jawaban yang pastinya tuh Bang. Ya. Enggak, hanya analogi saja tadi. Tinggal dipoles saja. Apa yang meragukan selama ini yang menurut pandangan saudaraku Stepi yang dalam Islam itu ini. Silakan. Ya tinggal apa yang membuat ganjalan bagi Anda saja. Tanya-tanya dari sini. Gini Bang, gini Pak.
Yang tadi saya bilang, selama ini kan saya dari lahir sampai umur sekarang ini saya mengenal, ya walaupun ada kepercayaan yang bilang bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, tapi saya mau bilang begini, saya mengenal Allah itu kan dari pengajaran Yesus Kristus ini, selama ini doktrinnya itu seperti itu. Jadi Betul. ketika saya mau berpaling dari pengajaran yang Yesus Kristus itu, mungkin minta maaf dengan kata lain, berpaling ke Nabi Muhammad, itu mungkin bukan merupakan hal yang gampang, saya harus pelajari lagi. Tetapi ketika segala sesuatu itu yang benar, pasti Tuhan akan buka ke saya. Dan saya akan tertuju kepada sesuatu yang benar itu, tapi mungkin saya minta waktu untuk pelajari terus. Gini Bang, boleh saya luruskan dulu ya? Boleh. Silakan. Jadi gini Bang, di Islam tidak pernah meninggalkan ajaran Yesus. Jadi ketika Anda mengatakan, ketika mengimani ajaran Yesus kemudian meninggalkan ajaran Yesus masuk Islam, itu keliru. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan ajaran Yesus, cuma melanjutkan dan menyempurnakan. Jadi notabene ajaran para nabi dahulu itu yang diteruskan oleh Rasulullah dalam bentuk sempurna gitu loh. Jadi Islam atau ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ajaran para nabi dahulu. Cuma ketika di Islam itu sudah dalam bentuk sempurna, yaitu dalam bentuk ada syariat, ada hukum-hukumnya, itu sudah dalam bentuk disempurnakan. Tapi hakikatnya dasar-dasar dari itu semua adalah estafet dari ajaran seluruh nabi gitu loh. Jadi ketika ada narasi mengatakan bahwa ketika jadi Kristen sudah menjalankan ajaran Yesus, itu justru keliru. Justru Kristen ini sendiri, kalau menurut pandangan saya, kenapa saya dulu itu masuk Islam, karena Kristen tidak menuruti ajaran Yesus. Justru yang dilakukan adalah ajaran dari orang-orang sekitar Yesus gitu loh. Bukan dari ajaran Yesus itu sendiri. Jadi sesungguhnya orang Islam, seperti pertanyaan Anda tadi di awal kepada saya, mengatakan bahwa sesungguhnya bahwa Islam itu tetap beriman kepada Isa alaihissalam atau yang kalian sebut dengan Yesus. Cuma dalam bentuk sesuai dengan apa yang diakui pribadi beliau, yaitu beliau mengaku sebagai utusan, kita beriman beliau sebagai utusan. Dan apa yang diajarkan beliau pada garis merahnya, seluruh nabi mengajarkan la ilaha illallah. Satu garis benang merahnya seluruh nabi mengajarkan itu. Itu loh Bang. Jadi kita tidak pernah, Islam tidak pernah meninggalkan ajaran para nabi, yaitu garis benangnya itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu loh. Intinya Bro Stepi nggak usah takut disunat. Tenang aja, ada di sini dokter spesialis, gratis. Jadi Anda jangan takut ketika masuk Islam itu meninggalkan ajaran Yesus, tidak. Justru Anda lebih menyempurnakan apa yang sudah diajarkan Yesus, yang sudah ketika masa sekarang sudah ditinggalkan oleh orang-orang di zamannya sampai sekarang. Justru orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus itu tidak pernah menjalankan ajaran Yesus. Ketika Anda mau menjalankan ajaran Yesus, ya hanya ada satu-satunya agama di dunia ini yang menjalankan dan masih meneruskan adalah Islam. Itu loh Bang. Dari mana Pak? Dari sawahnya. Iya Bang, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga mualaf nih. Pak Ganep, silakan Pak Ganep. Oh iya, betul. Betul Mas Tevi. Jadi gini aja poin dari semua yang tadi dibicarakan ya. Poinnya kan untuk mengenal Tuhan ya. Benar enggak itu Allah itu Tuhan, benar enggak gini yang sederhana untuk mencari Tuhan yang benar gini. Katakanlah kalau ada jejak manusia yang lewat di kebun atau di mana di padang pasir, dipastikan ada manusia yang lewat enggak barusan tadi, Mas Tevi? Iya Pak. Sorry, ini lagi sedikit berdebat dengan istri. Maksudnya gimana pertanyaannya? Tak ulangi. Kalau ada jejak kerbau yang lewat, dipastikan tadi ada kerbau enggak yang lewat gitu. Ada misalnya jejak kerbau, jejak manusia. Sudah dikatakan kalau ada jejak manusia, dipastikan ada enggak manusia yang barusan tadi ada yang lewat. Iya, dari jejaknya. Nah, itu dikembalikan ke alam raya ini seperti bumi, matahari, seisinya ini, ya kan? Kok seperti ini? Berarti ada yang buat lah. Yang buat itulah Allah sendiri gitu. Untuk mengenal Tuhan begitu mudah gitu kok. Tadi saya mendengar suatu tafsir yang sangat bagus dari Mas Tevi itu. Ini orang-orang di sini, sebentar. Ini orang-orang di sini pada ngumpul mantan penyembah Yesus nih.
Ya, betul. Ya, saya mualaf sudah lama sih, sudah 14 tahun, sudah 14 tahun. Saya Tapi juga udah ilmu lama. saya masih cetek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau tanyakan pengalaman dari para mualaf itu, maksudnya ada hal-hal apa saja sih? Soalnya jangan sampai yang mungkin disambar petir oleh Allah begitu, dibikin kesusahan. supaya jadi pegangan yang kuat buat saya. Bahwa itu memang betul-betul dari Allah. Minta maaf ya saya kelakar pertanyaannya begini. Enggak apa-apa, Pak. Itu wajar. Saya pun mengalami seperti itu. Kalau disambar petir ya nggak mungkin masuk jumlah. Ya, tapi kan ya makanya gini kalau saya pengalaman saya ya awal-awalnya gini. Ini sebelum mualaf ya, cuma 10 tahun sebelum mualaf saya berpikiran begini, saya takut mati gini. Dalam arti takut mati gini. Saya kalau mati kan tidak ada dalilnya di keselamatan di Nasrani kan. Kalau di Muslim kan jelas, dalam arti keselamatan jelas. Nah, itu yang menjadikan saya takut. Karena setelah baca kan dalilnya kalau orang kafir jelas masuk neraka kan. Padahal masuk neraka kan diuraikan lagi itu neraka. Yang sederhana aja, yang neraka yang paling jelek ya. Neraka itu kalau orang kafir kan minumnya air nanah lah kan. Minum air nanah kan saya bayangkan mengerikan. Nah, itulah yang menjadikan saya takut mati gitu. Iya, soalnya Pak, ini kan ya maklum lah kalau kita Pak tahu sendiri kan kalau kita orang Ambon, apalagi istriku juga Ambon, ini makanya ada suara-suara yang nggak apa-apa. Minimal Mas Tevi monitor dari seperti ini kan membuka cakrawala baru gitu loh. Yang tadinya belum menerima informasi yang benar, ya kan? Sekarang kan mendapat informasi yang jelas dari teman-teman Muslim kan. Yang kan selama ini Mas Tevi tahunya kan hanya Kristen doang kan, nggak dapat informasi sebenarnya dari Islam itu seperti apa kan nggak tahu. Nah kan sekarang membuka wawasan Mas Tevi, oh ternyata Islam seperti ini begitu. Nah, kalau pengalaman saya begini ya Bang Stevi. Kalau menurut pandangan saya sekarang. Kenapa open cam? Tutup aja camnya. Oh iya. Ya. Kalau menurut pandangan saya sekarang itu ya. Itu kenapa mereka masih kukuh di dalam kekristenan dengan berpegang kepada Bible, sementara banyak orang yang mengaku ketika mendalami Bible itu kemudian masuk Islam. Jadi saya memandang mereka itu membaca Bible itu dengan membolak-balik makna. Seperti kita tahu bersama, kalau Anda masih Kristen sekarang, pasti tahu sesungguhnya Yesus alaihissalam atau yang kalian sebut dengan Yesus Tuhan itu dalam mengajar 3 tahun itu banyak sekali menggunakan kata metafora. Di mana kata ini tidak bisa dimaknakan dengan makna harfiah. Lah, kenapa kemudian mereka saya katakan keliru dengan memahaminya? Karena mereka memahaminya dengan makna harfiah. Seperti Anda tadi mengatakan bahwa ketika aku mengenal Tuhan itu dari ajaran Yesus, itu sangat benar. Makanya ketika itu Yesus mengatakan kepada muridnya yang mengatakan, sekian lama kamu bersama-sama aku, kenapa kamu bertanya demikian? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Itu sebenarnya seperti yang kamu sebut itu tadi, Bang Stevi. Arti maknanya seperti Anda yang katakan tadi. Ketika Anda mengenal apa yang diajarin Yesus, itu Anda mengenal Allah. Karena apa? Yesus mengajarkan tentang Allah kepada orang-orang di sekitarnya, orang di dekat dia. Makanya ketika Anda melihat Yesus, Anda teringat dengan apa yang diajarkan Yesus tentang ketika Yesus mengajarkan Allah kepada orang-orang ini gitu loh. Itu sudah makna hermeneutik, walaupun Anda tanpa sadar mengatakan bahwa aku mengenal Allah itu dari apa yang diajarkan Yesus. Anda tidak sengaja tadi mengutip kalimat yang Yesus katakan bahwa ketika kamu melihat saya, kamu melihat Allah. Itu makna hermeneutik itu. Nah, seperti kayak saya katakan, saya mendalami Alkitab waktu itu sebelum saya dikenal dengan ilmu hermeneutik oleh guru saya. Seperti kemarin dibantah oleh admin, boleh nanti berdebat dengan saya masalah ilmu hermeneutik, Bro admin, boleh nanti lain waktu. Nah, ilmu hermeneutik ini adalah sebuah ilmu di mana untuk memahami Bible dengan makna yang sesungguhnya.
Di mana di sana banyak ada kalimat-kalimat yang sesungguhnya ada narasi kronologi, ada narasi asbabul nuzul istilahnya kalau dengan bahasa Islam, ada kondisi tertentu, terus ada narasi harfiah, ada narasi metafora. Di sana harus dipahami. Oke, Nah, Pak Sugito, jangan ya terlalu silakan. panjang dulu. Jadi gini persiapannya Bro Stepi ya. 1, ya berhenti menuhankan manusia. 2, jangan makan babi lagi yang dilarang-larang zaman dulu tuh. 3, segera disunat. Itu dulu, kayak ini perintah loh, ini perjanjian kekal itu dulu. Kemudian selanjutnya terserah Anda. Yang penting memenuhi syarat itu dulu. Jangan disunat karena kesehatan, disunat karena perintah, ya. Tidak makan babi karena perintah. Itu dulu. Yang singkat-singkat aja dulu. Gimana Bro Stepi, bisa nggak ngikutin arahan saya dulu nih, permintaan saya nih sebagai teman nih. Gimana Bro Stepi? Oh iya, agak mana Bro Stepi? kerobot tadi Bang. Stepinya masih ada nggak? Mana dia anak nih? Aduh, jangan terpental kali. Waduh, terpental, tunggu tak telepon dulu. Lanjut. Jadi maksud Bang Hendy sebenarnya gini Bang Hendy, karena beliau masih duduk di sebelah sana, spesifikasinya mending menggunakan Yohanes 13:15. Jadi kalimatnya begini. Jadi sebab aku memberi tauladan kepadamu supaya kamu berbuat sama seperti apa yang aku lakukan. Jadi mending mengikuti apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus tidak makan babi, ikutilah beliau. Ketika Yesus sunat, ikutilah beliau. Dan ketika Yesus melakukan sujud, yang itu nanti lagi dulu. Itu aja dulu, yang simpel-simpel dulu. Ketika ya, ini ada WA dari Stepi, maaf ya Bang, saya enggak bisa lanjut. Bla-bla saya nggak usah kasih tahu alasannya, intern keluarga. Mohon doakan saya, dengerin dulu, saya ulang. Maaf Bang ya, saya enggak bisa lanjut, bentrok dan bla-bla-bla dengan keluarga. Bentrok internal lah, ya, seperti tadi saya nggak boleh ucapkan itu di sini. Maaf ya, mohon doakan saya supaya benar itu tersingkap. Pertentangan yang kuat dan berat sekali Bang. Maaf sekali buat semua ya gitu. Itu WA-nya ke saya. Itu saya alami itu Bang. Saya paham sekali, saya alami seperti beliau. Jadi banyak faktor yang membuat, pertama faktor keluarga. Intinya ini bukan sekitar. Wah ini nih ada nih, waduh, sama-sama, aduh apa saya ngomongin ya, nggak enak nih, masalah keluarga nih, ya nggak usah saya bicarakan di sini ya. Intern dia, intern. Jangan dulu Pak Sugito, kalau saya ngomong jangan ditiban juga. Maaf. Saya ngomong dijawab, aduh selesai dulu biar ada momennya gitu loh. Supaya benar itu tersingkap, pertentangan yang kuat dan berat sekali Bang, maaf sekali lagi semua ya, sama-sama bla bla bla, bahkan ada, aduh, ini agak intern keluarga, saya nggak usah bicarakan di sini. Kira-kira begitu, jadi agak ada dua faktor keluarga dan faktor membaca Bible, ini yang menjadi pertimbangan dia. Tapi yang jelas kita beri apresiasi kepada Stepi. Tadinya menuhankan Yesus, itu langkah pertama, tidak menuhankan lagi. Ya tinggal dipoles-poles saja. Mudah-mudahan beliau ada kesempatan bisa berjamaah bersama kita lagi. Tapi insya Allah kita doakan Stepi, semoga bisa menemukan kebenaran di luar sana. Ya tidak menutup kemungkinan beliau dapat hidayah, kembali di sini langsung minta bersyahadat, kan begitu ya? Itu harapan. Lanjut. Saya pernah alami hal demikian, saya paham apa yang belum terjadi, sebaiknya memang tidak bisa dibahas ya. Biarkan beliau nanti untuk melakukan sesuatu halnya untuk sendiri. Karena hal itu memang pernah saya alami dan terjadi, jadi berat diceritakan. Ya yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendoakan beliau supaya lepas dari apa yang selama ini beliau mengikat beliau, itu aja. Karena itu yang bisa kita lakukan, tidak ada hal lain. Ya nanti kalau offline saya bacain semua WA-nya. Iya. Offline nggak bisa disiarkan. Ini sebenarnya sih nggak, Stepi mengatakan jangan disiarkan, tapi saya sebagai teman tentu tidak semua harus disiarkan ya. Iya. Tapi sedikit banyak kayaknya saya ngerti itu yang terjadi. Mudah-mudahan tidak sama seperti itu. Mudah-mudahan. Seperti kata saya tadi ya, kita hanya bisa
bantu beliau berdoa saja. Nah, ini Semoga lagi Allah- satu nih. Tadi Bang Juma WA saya, ada yang mau mualaf menghubungi Bang Handi, dia sudah hubungi saya beberapa kali. Beliau tapi minta telepon tertutup dulu. Saya bilang masuk Zoom dulu privat gitu loh. Beliau namanya Ferdinand dari Kalimantan Barat. Ya, mudah-mudahan beliau kalau Mas Ferdinand yang sedang sakit atau apa ya silakan masuk Zoom aja. Saya itu orangnya itu nggak mau berbicara kalau hanya berdua. Ada saksi satu gitu loh. Ya, minimal kalau mau saya bawa ke ruang admin, ada saksi satu yang mendengarkan. Iya. Kalau perlu ada teman Kristen juga yang ikut mendengarkan gitu loh. Saya kalau berdua saja, saya bukannya apa-apa, nanti saya dianggap mempengaruhi Anda gitu loh. Dia takutnya digoreng sama teman-teman Zoom lain. Takutnya framing. Ada lagi nih. Pesan saya bantu doain saya aja Bang. Ya itu aja. Terakhir ya kepada saya. Ya itu yang harus kita bantu, memang hanya itu saja yang bisa kita lakukan saat ini. Saya balas, oke, tetap semangat. Oke, lanjut. Bang Andi. Siap, Om. Itu domisilinya di mana itu? Dia berasal dari Ambon, sekarang di Papua, Jayapura, Om. Waduh, beratnya itu. Berat di daerah situ, berat daerah sini, termasuk berat kalau ada hal-hal demikian berat. Jadi saya paham Bang, apa yang terjadi di sana saya paham. Jadi kita diam dulu, kita bantu doa aja. Itu yang benar, doa kita panjatkan, semoga dia mendapat cepat hidayah. Nah, itu Papuanya di mana Papuanya Bang Andi? Jayapura. Jayapura. Apalagi di Jayapura. Aduh, kental semua di situ. Oke, live ini Om. Baik, jadi kita doakan saja saudara kita itu ya. Tapi kalau masih sepanjang dia masih mau intens komunikasi dengan saya, berarti ada sesuatu yang dia tanyakan kan gitu. Kalau udah diem menghilang ya kita nggak tahu dia kemana gitu loh. Tapi kalau intens, ini anak tiap hari gitu loh, tiap jam WA ke saya gitu loh dan seterusnya. Saya sih nggak pernah mempengaruhi. Yang penting kamu ya belajar aja lebih mendalam. Pelajari Bible dulu deh dengan jujur, gitu. Hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kami kan. Kami hanya berdiskusi, menyampaikan. Ya kan kita berdakwah. Tapi bukan pemaksaan loh bro admin. Jangan lu pikir kita maksa-maksa lo ya. Kalau beginian nih banyak yang ingin bicara nih. Lu gak tambunan masuk, keluar lagi. Sering